Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Masih bersama saya Maidop Elfrina langsung dari studio mini Kompas TV yang ada di kantor KPU Jakarta. Kita ke informasi dari anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang dipecat usai menunjukkan simbol 2 jari dan menyebut nama Prabowo di media sosial. Anon, itu nata karakin. 2 Prabowo. Enongnya? Bapak gandeng itu juga di rumahnya. Kosong kayaknya sih. Dari hasil penelusuran KPU Pangandaran, anggota KPPS di dalam video tersebut melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu Pangandaran juga telah menelusuri peristiwa yang terjadi pada Sabtu 27 Januari. Acara terjadi saat kegiatan bimbingan teknis pemilu yang dilaksanakan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Anggota KPPS yang terindikasi menyebutkan salah satu paslon itu sudah clear. Kita lakukan klarifikasi, kita undang bertemu langsung dengan jajaran KPU Pangandaran untuk memastikan dan untuk kehati-hatian. Dan sampai saat ini sudah dilakukan proses pemberhentian. Menyikapi terkait dengan viralnya anggota KPPS yang menunjukkan simbol 2 jari dan terindikasi berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka kami bersikap mengawasi dan memastikan bahwa hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPU, karena ini kewenangan KPU untuk menindaklanjuti terkait dengan indikasi kode etik. Buntut pemecatan anggota KPPS Kabupaten Pangandaran, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI meminta seluruh anggota KPPS bisa menjaga sikap jelang pemilu 2024. Hashim juga mengimbau agar anggota KPPS profesional dan netral. Kalau itu jangan sekarang ya, nanti masih ada pertemuan lagi, ada konferensi. Jadi kalau itu kan masuk kategori pelanggaran kode etik ya. Jadi begitu masuk lembaga penyelenggara pemilu kan semua perilaku, ucapan kan harus dijaga. Jangan sampai kemudian dipersepsikan apa yang kita lakukan, baik itu tindakan maupun ucapan itu ada kecenderungan memihak kepada peserta pemilu tertentu.
Informasi selanjutnya datang dari penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang meminta masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden yang mendukung pembangunan ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan Harrison saat pidato peringatan hari ulang tahun ke-67 Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa 30 Januari 2024. Harrison menegaskan pembangunan IKN adalah kepentingan Kalimantan. Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat langsung menyelidiki pernyataan penjabat Gubernur Kalimantan Barat itu, apakah ada pelanggaran atau tidak. Sementara kami dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan informasi awal dari video yang beredar mengenai PJ Gubernur yang diduga melakukan kampanye kepada salah satu paslon, tetapi itu kan dugaan. Jadi kami kemarin di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sudah melakukan pleno untuk melakukan penelusuran apakah nanti hasilnya bagaimana dan prosesnya bagaimana, apakah terdapat dugaan pelanggaran apa tidak, itu hasil penelusuran nanti kami dapat jelaskan. Karena saat ini langkah pertama kami baru penelusuran. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Saudara, Bawaslu Kabupaten Goa melaporkan 2 aparatur sipil negara ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena terbukti melanggar netralitas. Kedua ASN, 1 diantaranya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Goa dan 1 orang lainnya sebagai guru di Kecamatan Bringbulu, Goa. Sebelumnya, 2 ASN itu terbukti mengikuti agenda kampanye dengan menggunakan atribut salah satu partai peserta pemilu. Kami kirim ke KASN melalui aplikasi SiapNet. Ya, jadi pengiriman laporan setiap ada pelanggaran netralitas ASN itu via aplikasi SiapNet itu sudah kita kirimkan beberapa hari yang lalu. Ini merupakan tindak lanjut terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya, yakni terkait dengan netralitas ASN dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, berdasarkan hasil kajian di Bawaslu Kabupaten Goa, kedua ASN tersebut itu diduga telah melakukan pelanggaran netralitas ASN. Sementara Bawaslu Kota Medan menetapkan 6 pengurus PGRI Kota Medan terbukti melanggar peraturan Undang-Undang Pemilu tentang netralitas ASN karena mendukung salah satu pasangan calon presiden. Bawaslu Medan menyerahkan rekomendasi hasil putusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Kota Medan untuk memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas. Dari hasil pengumpulan hasil alat klarifikasi, alat bukti yang kami kumpulkan seluruhnya, maka pada hari ini kami memutuskan bahwasannya terhadap 3 berkas. Yang pertama itu tentang temuan yang ditangani Bawaslu Kota Medan, kemudian 2 laporan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Sumut, yang dimana bahwasannya kasus video viral tersebut telah melanggar tentang peraturan dan perundang-undangan lainnya, yang dimana tentang netralitas ASN. Dan hari ini Bawaslu Kota Medan telah memutuskan dan akan merekomendasikannya ke KASN. Jangan beranjak dari layar rumah pemilu, Saudara. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Pusat memastikan anggota KPU Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang jadi tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap caleg bakal segera dinonaktifkan saat statusnya menjadi terdakwa. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot.
Ensure Go for everyday strength. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de aquí. De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Juga mengingatkan jajarannya agar tidak menjanjikan atau menerima suap. KPU Pusat menegaskan semua komisioner KPU di berbagai level hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS tidak boleh memanipulasi suara. Memang alat buktinya memadai atau mencukupi, ya tindakan penegakan hukum penting dilakukan. Supaya apa? Bagi para penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran, itu tidak kemudian menciderai proses-proses kegiatan kepemiluan dan juga akan menciderai kepercayaan publik kepada pemilu, terutama kepada para penyelenggara pemilu. Dan ini juga penting sebagai shock terapi ya bagi para penyelenggara pemilu yang lain, bahwa para penyelenggara pemilu di tingkat apapun, pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, sampai di TPS, anggota KPPS nggak boleh main-main.
Saudara, modal finansial tak selamanya jadi bekal agar caleg bisa terpilih. Ide dan juga kreativitas ternyata ini bisa memangkas biaya caleg agar bisa dikenal calon pemilih. Seperti apa cerita dari para caleg? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi dari ide dan kreativitas para caleg ini sekaligus menutup jumpa kita di Rumah Pemilu hari ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Saya Maido Pelfrina, berterima kasih. Sampai jumpa. Seolah tak habis akal, sejumlah calon anggota legislatif pada pemilu 2024 berlomba mencari ide kreatif, menarik simpati pemilih. Seperti caleg Partai Gerindra yang satu ini. Caleg bernama Andi Cahyadi ini memanfaatkan mobil bak terbuka untuk berkeliling menyapa warga Marunda, Jakarta Utara, menyampaikan visi misinya menggunakan pengeras suara. Andi bilang, ia memilih berkampanye menggunakan cara berkeliling dengan mobil dan pengeras suara agar lebih mudah dikenal dan diingat oleh warga. Juga mau dekat dengan warganya, juga harus mereka ingat saya dan kenal saya. Harusnya warganya kenal saya, tahu misi politik saya, anti orang kerja, orang lapangan. Maka saya urus ke lapangan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang caleg dari Partai Hanura yang juga pedagang makanan menarik simpati calon pemilihnya dengan memberikan diskon kepada pelanggan yang membawa kartu namanya saat membeli makanan siap saji. Caleg bernama Herlinda Wati Caniago ini mengaku melakukan metode kampanye seperti ini karena punya keterbatasan biaya. Jika terpilih, Herlinda bercita-cita memberikan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan dan perempuan. Kita memberikan diskon setiap masyarakat yang belanja kemarin. Setiap mereka datang, saya kasihkan kartu nama saya yang kebetulan saya tahun ini ikut kompetisi caleg. Saya berikan kartu nama, terus setiap mereka kembali lagi, mereka akan saya kasih diskon. Baik Andi dan Herlinda Wati punya cara tersendiri untuk memikat hati rakyat. Semoga janji mereka jika terpilih bisa membawa kebaikan bagi warga di daerah yang mereka wakilkan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Ikuti perbincangan eksklusif bersama Mahfud MD. Selengkapnya dalam Rosi. Mahfud memilih mundur. Kamis 1 Februari pukul 7:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Sore ini Presiden Jokowi akan bertemu Mahfud MD di Istana. Saat menyatakan mundur, Mahfud ingin sampaikan langsung surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Penggugat uji Undang-Undang Syarat Cawapres di MK, Almasaki Biru, ajukan menggugat Gibran Raka Buming Raka untuk mengganti rugi 10 juta rupiah. Tak hanya UGM, Guru Besar Universitas Islam Indonesia sampaikan petisi untuk Presiden Jokowi singgung soal Indonesia saat ini darurat kenegarawanan. Memasuki awal Februari 2024, selamat datang dalam Kompas Petang hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Tifa Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Niluh Puspa. Niluh.
Terima kasih Tival. Saudara, kita langsung ke informasi pertama di Kompas Petang terkait kebakaran sebuah rumah dan 2 toko di Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting dari kabel aliran listrik yang menempel di antara tiang listrik dan rumah warga. Jaya 65, Gang Betet, toko Kabul, kebakaran, Jaya 65. Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan 3 bangunan di Jalan Betet, Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kebakaran dipicu dari korsleting listrik dari kabel aliran listrik yang menempel antara tiang listrik dan rumah warga. Seorang petugas pemadam kebakaran harus dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka bakar bagian wajah saat pemadaman. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. (16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan kebakaran 1 rumah dan 2 toko di Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Sisi samping atau sisi belakang. Sorotan lain, Saudara, Presiden Joko Widodo menyebut akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Mahfud meminta waktu bertemu Presiden untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri. Ini diungkapkan Presiden Jokowi usai berkunjung ke pasar di Wonogiri, Jawa Tengah pagi tadi. Presiden bilang rencananya akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD sore ini. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo sudah merespon niatan Mahfud mundur dari kabinetnya. Presiden bilang itu hak dan patut dihargai. Beliau itu hak dan saya sangat menghargai. Sudah ada penggantinya, Pak? Sudah ada sore mungkin ketemu. Saudara, sore ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di Istana Merdeka Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Rombongan Presiden Joko Widodo terlihat tiba di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 2:30 sore. Menurut rencana, Menko Polhukam Mahfud MD akan bertemu Presiden Jokowi sore ini di Istana Merdeka untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, merespon keputusan Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Jokowi. Prabowo hanya merespon singkat sikap Mahfud dan bilang jika itu hak politik Mahfud. Pak, Bapak yakin nggak Pak kabinet tetap solid, Pak? Asik. Hak politik. Sementara PDI Perjuangan juga angkat bicara soal beredar kabar kemungkinan menteri yang berasal dari PDIP akan mundur mengikuti langkah Mahfud. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang langkah mundur ini harus dikalkulasi matang. Hasto memberi contoh Mensosri Risma hari ini tak mau penyaluran bansos dipolitisasi. Sementara keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam disebut Hasto sudah dengan pertimbangan mendalam. Karena Bu Risma ini sejak menjadi wali kota sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin, dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam, bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya.
tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga. Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Soal keputusan ini, Mahfud bilang sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud upaya untuk menghindari benturan kepentingan selama mengikuti Pilpres 2024. P3 menyampaikan dukungannya kepada Pak Mahfud apapun keputusannya, dan hari ini sudah diumumkan dia akan mundur karena kami menghargai P3. Saya sempat menyampaikan kalau saya pada saat itu ditunjuk paslon maka saya akan mundur saat itu juga, karena pengalaman saya di 2019 saat saya wakil gubernur dan saya memutuskan untuk mundur karena satu, saya tidak ingin ada benturan kepentingan, dua, penyalahgunaan fasilitas negara. Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menghormati langkah Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi. Namun Gerindra memastikan Prabowo tidak akan mengikuti langkah Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan, dan selama menjadi calon presiden beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas, dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Pak? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Pengunduran diri Mahfud berlangsung di tengah kabar tidak nyamannya kondisi di dalam kabinet. Namun Jokowi menepis hal itu dan memastikan kabinetnya solid. Tim Liputan Kompas TV. Selain Mahfud, Saudara, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur dari jabatannya saat ini. Alasan mundur Jaleswari antara lain adalah tidak ingin menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi karena pilihan politik yang berbeda, serta etika yang ia pegang. Jaleswari Pramodawardhani menyatakan antara lain sebagai berikut, Saudara. Dalam hal ini saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya. Terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD sore hari ini, Saudara, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus yang saat ini berada di Istana Negara Jakarta. Irianda, selamat sore. Jadi sampai dengan sore ini apakah Mahfud ini sudah tiba di istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi? Sudah ada tanda-tanda pertemuan itu? Iya, kalau tanda-tanda pertemuannya sebenarnya memang sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Jokowi beberapa jam lalu ketika kunjungan kerja di daerah Jawa Tengah. Beliau menyebutkan atau ia menyebutkan kemungkinan akan bertemu sore ini. Tadi kami wartawan yang biasa standby di Istana Negara atau daerah Istana Kepresidenan ini sudah digiring untuk menuju ke pilar, kami menyebutnya, di mana ini tempat biasanya wawancara dilakukan bila ada tamu-tamu ataupun beberapa menteri yang sudah bertemu Jokowi atau melakukan rapat. Tadi kami sudah berada di pilar ini sejak pukul 2:30 sore. Nah, kalau informasi terakhir, memang informasinya tadi juga sudah disampaikan sekitar 2:30 sore, Presiden Jokowi sudah landing di Halim Perdana Kusuma
dan bukan tidak mungkin saat ini Presiden sudah berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk Menko Polhukam sendiri, Mahfud MD juga rencananya akan tiba di Jakarta sekitar tidak beda jauh waktunya, jam 3 ataupun jam setengah 4, karena dari informasi yang beredar juga di kalangan wartawan, ia akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu di kantornya di Menko Polhukam sebelum rencananya akan bertemu Presiden Jokowi untuk follow up apa yang ia sampaikan kemarin terkait dengan rencana mundur dari jabatan Menko Polhukam sebagai pembantu Jokowi yang rencananya akan diserahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden sore ini, ketika memang sebenarnya sebelumnya sudah meminta waktu kepada Mensesnek, kemudian kemarin ia menyampaikan sendiri dalam sebuah konferensi pers di kunjungan kerjanya di masa kampanyenya di Lampung, yang kemudian ia nyatakan bahwa sebenarnya keinginan mundur juga sebenarnya sudah diniatkan sejak lama begitu ya, sebelum debat pertama dimulai. Kemudian memang rencananya nanti Presiden Jokowi akan bertemu Mahfud MD. Sampai sekarang kami masih menunggu konfirmasi ataupun informasi dari pihak istana kapan kami akan dipanggil masuk ke dalam. Kalau begitu, itulah yang kemudian nantinya akan menjadi tanda bahwa pertemuan Presiden Jokowi dan juga Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan mundurnya Mahfud ini sudah akan terkonfirmasi. Nah, beberapa hal juga yang menarik untuk dicermati, Niluh dan juga saudara, bahwa banyak kemudian yang bertanya kenapa Mahfud MD akhirnya memutuskan untuk mundur di 13 hari atau 12 hari ini menjelang pemilihan umum. Kemudian juga beberapa politisi dari beberapa partai juga sudah menyatakan bahwa utamanya Sandiaga Uno semalam gitu ya dari PPP yang juga tim dari Ganjar Mahfud ini mendukung dan melihat upaya Mahfud untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang Menteri Koordinator bidang Polhukam ini bisa dicontoh karena untuk menghindari intervensi politik dan juga konflik kepentingan yang kemudian juga di highlight atau digarisbawahi oleh Sandi, karena ketika seorang menteri ini menjabat sebagai menteri aktif kemudian juga menjadi paslon, baik itu capres ataupun cawapres, ini masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan tahu kapan sebenarnya sosok ini atau seorang menteri ini sedang bertugas ataupun tengah berkampanye. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Sandi juga mengapresiasi langkah Mahfud MD yang ia nilai bisa menjadi contoh bagi sosok-sosok lain yang kemudian sekarang masih menjadi atau memegang jabatan publik dan tengah berkampanye atau tengah berkompetisi menjadi paslon capres cawapres dalam pemilu 2024. Tak hanya itu, tadi juga sudah disampaikan ada Deputi 5 dari KSP yang juga akhirnya menyatakan mundur. Kalau kita tahu, Jales Wari Pramodawardhani sendiri juga saat ini memutuskan untuk mendukung tim Ganjar Mahfud dalam posisinya sebagai Deputi Inklusi di tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Niluh. Baik, terima kasih Irianda Mardanus. Tentu kita nantikan bersama nanti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Irianda Mardanus, terima kasih. Kami akan kembali, saudara, ke informasi. Tak hanya UGM, Guru Besar Universitas Islam Indonesia sampaikan petisi untuk Presiden Jokowi singgung soal Indonesia saat ini darurat kenegarawanan. Penggugat uji undang-undang syarat cawapres di MK, Almas-Saki Biru, ajukan gugatan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi 10 juta rupiah. This is my way. Cobain deh. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double enhancement.
inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. This is my way. Cobain deh. Good boy coffee. Saudara, setelah petisi Sivitas Akademika UGM untuk Presiden Jokowi, petisi keprihatinan serupa disuarakan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Puluhan guru besar, pimpinan universitas, dan Sivitas Akademika UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Jokowi berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menyoroti proses putusan di MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik praktis. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi. Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Hari
hari ini, Saudara, Presiden Jokowi merespons petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Di sela kunjungan kerjanya di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, Presiden Jokowi merespons singkat petisi Bulak Sumur yang menyoroti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga isu ketidaknetralan Jokowi jelang Pilpres. Jokowi menjawab petisi sejumlah guru besar UGM yang memintanya menjunjung tinggi demokrasi bagian dari demokrasi. Ya, itu hak demokrasi. Ya. Sivitas Akademika UGM diantaranya sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa mengeluarkan petisi Bulak Sumur untuk Presiden Jokowi yang juga alumnusnya. Guru Besar Psikologi UGM Profesor Kuncoro membacakan petisi keprihatinan yang menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi minta Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Muhtar yang ikut pembacaan petisi Bulak Sumur menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Menurut Zainal, siapapun presidennya, UGM harus kritis pada kekuasaan yang cenderung otoriter. Tagihan buat UGM ya, karena saya kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi. Sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung otoriter. Nah, yang kedua adalah saya berharap UGM harus menyatakan dari hari ini bahwa siapapun presidennya, UGM harus tetap berdiri kritis, teknokratik, berdiri memberikan catatan secara keilmuan, analisis dan lain sebagainya, bukan sekedar menyokong kekuasaan. Selain Presiden Jokowi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan, sejumlah pembantu presiden di pemerintahan diketahui juga alumnus dari berbagai fakultas di UGM. Petisi Bulak Sumur dan keprihatinan sejumlah tokoh bangsa lainnya muncul merespons putusan kontroversial MK mengenai syarat usia peserta Pilpres hingga keberpihakan Presiden kepada salah satu calon. Tim Liputan Kompas TV. Meski Presiden Jokowi dan sejumlah pembantunya di pemerintahan merupakan alumnus UGM, Sivitas Akademika UGM tetap mengeluarkan petisi Bulak Sumur yang mengingatkan berbagai penyimpangan hukum dan demokrasi. Ngapa Sivitas Akademika UGM akhirnya bersuara keras ke Jokowi? Sudah bergabung sore hari ini, Saudara, Guru Besar Psikologi UGM Profesor Kuncoro yang kemarin menyuarakan petisi Bulak Sumur dan hari ini juga mengikuti keprihatinan suara di UII Yogyakarta. Prof. Kuncoro, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo, sehat selalu untuk Anda juga. Ya, Prof, ini apa yang ingin dicapai dari petisi yang dikeluarkan ini dan kenapa baru sekarang dikeluarkan? Oh, baik Mbak Nilo, Pak Joko Widodo itu adalah anggota UGM, satu alma mater. Karena itu ketika kita melihat adanya penyimpangan-penyimpangan, kita mengingatkan dengan kasih bahwa kita mengingatkan sebagai tanggung jawab kita sebagai cinta UGM dan cinta Indonesia. Sebetulnya ini bukan gerakan yang pertama Mbak Nilo. Dalam bulan Oktober, Dewan Guru Besar UGM
saya juga menjadi salah seorang pembicaranya dalam seminar itu, kita sudah mengangkat topik budaya malu. Tapi karena pada waktu itu kita belum melihat menunjuk siapa yang menjadi objeknya, ternyata berkelanjutan. Karena memang yang terjadi adalah kalau orang sekali berbuat salah, dia berbuat curang, berbuat tidak jujur, cenderung untuk mempertahankan ketidakjujurannya itu. Karena itu dia bohong, melakukan pembenaran, dan itu sekarang sudah kelewatan. Karena itulah maka kemudian kami dalam Civitas Akademika UGM, sebelum melakukan petisi, perlu diketahui, kita melakukan diskusi berat, 2,5 jam, yang dihadiri oleh 2 mantan rektor UGM, yang dihadiri oleh mantan ketua senat akademik, yang dihadiri oleh mantan ketua Dewan Guru Besar UGM, yang dihadiri juga oleh sekretaris MBA, yang dihadiri oleh dosen mahasiswa, yang satu gedung Balai Senat itu hampir penuh pada waktu itu. Dan akhirnya kita sepakat dan menyusun, itulah yang disebut sebagai petisi Bulak Sumur. Prof, ini kan bicara, petisi ini bicara soal penyimpangan Presiden Jokowi. Sebenarnya apa saja yang di-highlight? Penyimpangan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Yang pertama sebetulnya bukan hanya Pak Jokowi, tapi pembisik-pembisik yang di belakangnya juga, yang warga UGM. Karena kita mengingatkan teman-teman dari UGM, begitu. Apa yang diingatkan? Ya banyak sekali pembenaran yang tidak benar tadi. Misalnya? Pembodohan. Contoh yang sederhana ya Mbak ya. Mbak Bivitri yang ahli hukum, dan banyak teman-teman ahli hukum, menyatakan bahwa Presiden tidak boleh kampanye, Presiden tidak boleh memihak. Tetapi maaf, Pak Jokowi itu menunjukkan pasal-pasal itu. Pasal-pasal itu kan hanya potongan-potongan dari sebagian aturan yang mengatur. Apakah ini sebagai pembodohan? Sekarang apa artinya kampanye yang dilakukan? Masing-masing teriak menjerat kehidupan bangsa, presidennya justru tidak menjerat kehidupan bangsa. Jadi ini karena sikap Presiden Jokowi dalam belakangan ini begitu ya, Prof ya? Ya, termasuk diantara juga mereka pergi bagi-bagi itu. Kenapa kelompok-kelompok itu yang diberikan? Kenapa ada capres dia tidak pernah menjadi dirinya untuk calon capres, tapi dia menjadi menhankamnya. Sehingga kemana-mana bebas. Itu kampanye atau menjalankan tugas. Biayanya dari mana? Tidak ada teguran-teguran yang seperti itu. Prof, ini kan hari ini juga UII Yogyakarta ini juga mengeluarkan petisi bahwa Presiden ini sudah menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu begitu, dan ini tuh dianggap melanggar hukum. Bagaimana itu, Prof? Anda tentu juga tahu tentang hal ini. Saya diberitahu baru tadi pagi kalau akan ada kegiatan ini. Ini adalah satu bukti bahwa keresahan itu tidak hanya sampai kepada UII, tetapi bisa jadi sekarang juga, tadi saya mendapat kabar juga, bahwa besok itu dari UI, besok dari Universitas Andalas, ada juga dari Malang, dari Jogja lagi, kelompok apa. Ini akan mengeluarkan petisi yang sama, begitu Prof? Saya kira itu. Dan itulah Mbak, sebetulnya saya itu setelah petisi kemarin, banyak alumnus mahasiswa ribuan yang mengatakan pada saya, bahwa saya bangga lagi menjadi warga UGM. Karena kita berani memperingatkan yang salah. Itu ada suara yang selama ini tidak bisa terungkapkan. Karena itu sudah keresahan umum ini, Pak. Prof, tadi kan Presiden juga sudah menanggapi bahwa itu adalah hak demokrasi soal ini. Bagaimana, Prof? Apakah itu sudah jawaban yang cukup bagi teman-teman Civitas Akademika UGM, atau ada hal yang perlu lebih gitu yang dari Presiden? Satu, itu justru jawaban itu kami sayangkan. Yang pertama adalah, saya bersyukur Pak Presiden sudah mendengar. Tapi pertanyaan saya, dia sudah mendengarkan cinta kasih ungkapan kami apa tidak? Daripada nanti suara banyak orang yang kemudian negatif pada Pak Jokowi. Itu yang rugi juga nama baik UGM, Mbak. Jadi Prof, apa yang Prof ingin mungkin garis bawahi untuk disampaikan kepada Presiden? Ada pesan penting mungkin yang ingin Prof sampaikan ke Presiden? Yang sudah, segeralah berubah. Apa itu? Yang menurut jalur UGM, jangan berpihak. Sebagai pribadi, memang Pak Jokowi punya hak memilih, tetapi dia harus berbuat adil.
sampai dengan sumpah yang telah diberikan. Itu intinya. Oke, baik. Profesor Kunchoro, Guru Besar Psikologi UGM. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Kompas Petang. Prof, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Saudara, kami akan kembali dengan informasi penggugat uji undang-undang syarat cawapres di MK, Almas Saki Biru, ajukan gugatan pada Gibran Rakabuming Raka untuk membayar ganti rugi sebesar 10 juta rupiah. This is my way. Cobain deh. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ada yang baru nih. Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak, makan siang gratis untuk anak, dan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. This is my way. Cobain deh.
Saudara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming digugat ke Pengadilan Solo atas dugaan wan prestasi. Gugatan terhadap Gibran Rakabuming dilayangkan oleh Almas Sakibiru ke Pengadilan Solo. Ia 2 kali mengajukan gugatan karena yang pertama ditolak. Dalam tuntutannya, Gibran diminta membayar 10 juta rupiah dan berterima kasih di depan media lokal dan nasional atas judicial review Almas yang dikabulkan MK dan menjadi jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres. Mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK kemudian dikabulkan. Nah, kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti tunggu persidangan. Gibran pun menanggapi gugatan yang dilayangkan Almas Sakibiru terkait dengan judicial review yang diajukan Almas yang dinilai memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Gibran akan menindaklanjuti soal gugatan wan prestasi tersebut. Melalui media, Mas. Mengetahui yang ada gugatan 2 kan Mas. Yang pertama sudah ada hasilnya untuk memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih pada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres. Itu gimana Mas? Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Penggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo adalah Almas Sakibiru. Sosok Almas Sakibiru tahun 2023 mencuat kala ia menggugat menggugat soal batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan Almas yang dikabulkan MK inilah yang meloloskan Gibran ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Kini Almas menggugat Gibran untuk menunjukkan itikat baik berterima kasih usai putusan MK yang meloloskannya. Informasi lebih lengkap soal Gibran digugat, saudara, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Widi Nugroho. Widi, selamat sore. Jadi apa sebenarnya menjadi alasan Almas ini menggugat Gibran? Ya, sore Lilo dan saudara, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam hal ini, mereka menyampaikan terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru kepada Gibran Rakabuming. Awalnya adalah soal judicial review yang dilayangkan oleh Almas Sakibiru yang dinilai memuluskan jalan Gibran menjadi calon wakil presiden seperti sekarang ini. Namun dalam kurun waktu yang sudah berjalan, Almas tidak merasa ada itikat baik atau itikat untuk berterima kasih dari Gibran sendiri kepada dirinya sebagai orang yang mengajukan judicial review ke MK sehingga dirinya bisa menjadi calon wakil presiden. Dari situlah kemudian Almas melayangkan gugatan yang pertama pada tanggal 22 Januari lalu. Nah, dia melayangkan gugatan sederhana, artinya tidak membutuhkan proses lama untuk ini kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Tapi pada saat itu pengadilan menolak karena memang gugatan ini bukan gugatan sederhana tapi lebih diarahkan untuk ke perdata. Dari situlah kemudian Almas melayangkan gugatan kedua pada tanggal 29 Januari kemarin. Dan saat ini prosesnya masih berjalan di pengadilan. Sementara untuk sidang perdana dari kasus perdata ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 15 Februari nanti. Almas meminta Gibran untuk mengganti rugi atau membayar sebesar 10 juta rupiah yang nantinya akan disalurkan ke panti asuhan dan menggelar jumpa pers atau konferensi pers di depan media lokal maupun nasional untuk menyatakan rasa terima kasihnya atas judicial review yang memuluskan jalannya menjadi calon wakil presiden. Milo. Baik, adakah kemudian hal yang disampaikan dari pihak pengadilan misalnya terkait dengan proses yang berjalan saat ini seperti apa, Widi? Ya, seperti yang kita ketahui proses-proses di persidangan perdata nantinya akan dilakukan sidang perdana di mana nanti akan dituju satu orang hakim mediator yang nantinya akan melakukan proses mediasi. Dalam hal ini memang baik penggugat maupun tergugat bisa diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun yang penting di sini adalah tuntutan soal wan prestasi yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming. Seperti yang kita ketahui, wan prestasi harus didasari adanya bukti berupa surat perjanjian kerjasama. Nah, hal inilah yang nantinya akan dicari ataupun ditanyakan pada saat persidangan perdata dilakukan.
Dan apabila itu tidak ditemukan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah abstrak yang nantinya akan mempengaruhi proses akhir ataupun putusan akhir dari pengadilan. Namun seperti apa nanti kita masih harus menunggu prosesnya, karena memang saat ini Pengadilan Negeri Surakarta baru memproses secara administrasi untuk nantinya digelar sidang perdana. Hilo. Baik, Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Saudara, kami masih akan hadir ke sejumlah informasi dan juga ada dialog penting di Kompas Petang akan disampaikan oleh Tifal Solesa. Tifal, silakan. Ya, Nilo, informasi lainnya akan hadir sebentar lagi. Salah satunya Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia mendukung Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sekaligus meminta calon lainnya mundur dari jabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan demi politik praktis. Tetap di Kompas TV. This is my way. Cobain deh. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte de aquí? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat. Partai Demokrat, pilihan rakyat. Coblos 14, Partai Demokrat. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet. Pilih renceng, nanti spiring. Dari Wings Food. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi luwak white coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi luwak hitam baru. This is my way. Cobain deh.
Bertemu kembali, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, curhat soal berbagai hambatan yang ia hadapi saat kampanye Pilpres. Dalam acara istighosah dan deklarasi ulama Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Anies curhat dirinya kerap menghadapi kesulitan berkampanye di berbagai daerah. Anies bilang mulai dari mati listrik, izin penggunaan lokasi kampanye yang tiba-tiba hilang, hingga gedung pertemuan yang mendadak dipakai untuk kegiatan lain. Anies yakin ada hikmah di balik setiap kesulitan. Kalau kami yakin selalu ada hikmahnya. Jadi walaupun izin dicabut, tempat mendadak tidak tersedia, ada dibatalkan, atau listrik mendadak mati, tapi kami yakin insya Allah ada hikmah. Jadi kami tidak mengeluh, kami yakin akan ada Dalam kampanyenya di Manado, Sulawesi Utara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghargai mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan. Ganjar bilang lebih baik bila para pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu ikut mundur dari jabatan. Ganjar pun menyindir daripada ada pihak yang berargumentasi tugas tapi mendekati ke arah kegiatan kampanye. Ini dipolitisasi, itu dipolitisasi, ini pakai fasilitas itu, dan kemudian masyarakat protes. Dan orang kemudian berargumentasi, ini enggak kok, ini tugas kok, tapi ya nyerempet-nyerempet begitu. Maka beliau, saya respect betul, mengambil sebuah sikap, saya mundur. Kalau yang lain kemudian merasa bahwa ketika kemudian ada potensi konflik of interest, ya mundur itu lebih baik kan? Sehingga nanti tidak akan ada kecurigaan. Mbak Dhani umpama, karena dia di Deputi KSP, dia menjadi tim sukses saya, dia mundur. Dulu Mas Andi Wijayanto sebagai Gubernur Lemhanas, mundur yang pertama. Maka kalau kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya, merasa bahwa inilah governance, inilah integritas yang harus ada, saya kira baik kalau semuanya mundur. PDI Perjuangan juga angkat bicara soal beredar kabar kemungkinan menteri yang berasal dari PDIP akan mundur mengikuti langkah Mahfud MD. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang langkah para menteri untuk mundur harus dikalkulasi matang. Hasto memberi contoh, Menteri Sosial Tri Risma hari ini tak mau penyaluran bansos dipolitisasi. Sementara keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan disebut Hasto sudah dengan pertimbangan mendalam. Karena Bu Risma ini sejak menjadi wali kota sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin, dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral. Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam. Bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia atau UII mendukung Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Bukan hanya Mahfud MD, Rektor UII Fathul Wahid juga meminta capres lainnya mundur dari kabinet agar tidak terjadi konflik kepentingan demi politik praktis. Kami menyambut baik karena itu juga bagian dari seruan kami, karena potensi konflik kepentingan selalu ada. Ketika seorang masih menjabat dan ternyata ikut kampanye, ikut pemilihan, kita tidak bisa memastikan bahwa konflik kepentingan bisa kalis, tidak ada sama sekali.
Berarti yang kami menyambut baik. Kami menghimbau semua pejabat negara yang menggunakan, yang mempunyai akses kepada sumber daya negara untuk mengundurkan diri. Usai kabar Mahfud MD berencana mundur sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi, muncul isu kepercayaan jajaran kabinet terhadap Presiden Joko Widodo sudah mulai luntur. Diskusinya akan hadir usai jeda berikut ini. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Planstano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. 21. Bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Produksi oleh Medicon. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekadar rekomendasi. Bersama Dr. Usman Sabtaodang, ikuti Titik Pandang. Kamis 1 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Pasca Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju, saling sindir partai politik yang berbeda koalisi di Pilpres kembali mencuat. Isu adanya menteri yang tidak nyaman dengan Jokowi kembali jadi perbincangan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menantang jika ada menteri yang tidak nyaman dengan kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo, dipersilakan mundur. Kalau saya secara pribadi dan kelembagaan, ya dengan berada di kabinetnya Pak Jokowi, ya nyaman-nyaman aja. Yang jelas, ini kan ada bahasa tidak nyaman. Ada bahasa mungkin tidak enak dengan Pak Jokowi yang kebetulan juga Mas Gibran maju sebagai wapres, ya kan? Nah, menurut saya, teman-teman yang merasa tidak nyaman atau tidak enak hati dengan Presiden Jokowi, ya mundur aja. Ya kan? Kalau kami dalam undang-undang bisa mundur, bisa cuti, ya. Yang jelas seperti apa yang disampaikan Pak Andreas tadi, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menjawab tantangan dari Wamenaker Trans, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Arya Bima bilang, menteri dan wakil menteri di kabinet sebaiknya fokus pada tupoksi masing-masing lembaga. Arya minta Wamenaker seharusnya mengurusi masalah ketenagakerjaan yang hingga kini belum usai. Arya Bima menegaskan, menteri dari PDIP tak terlibat banyak di kampanye sehingga akan terus membantu Jokowi sampai akhir masa jabatan. Mandat rakyat kepada PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi ini kan sampai November 2024. Tugas tanggung jawabnya sampai November 2024. Kalau saya lihat tidak cukup banyak menteri-menteri PDI yang mendapatkan penugasan untuk terlibat dalam tim kampanye pemenangan. Oh ya, Menaker kerja aja, nggak usah ngurusi menteri yang lain. Ya. Tupoksinya sendiri. Antar menteri kerja yang baik sesuai dengan tugas kewenangan dan tanggung jawabnya. Kecuali kalau Menaker itu ikut-ikut politik, Menaker. Ya. Ya, masalah perburuan sekarang masih banyak yang belum beres. Sementara itu pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai isu ketidaknyamanan menteri yang disuarakan PDIP merupakan gambaran dari lunturnya kepercayaan kepada Presiden Jokowi. Nah, ini nggak bisa dimaknai lagi sebagai urusan elektoral, ini urusan politik. Udah meningkat kepada ketidakpercayaan yang cukup kuat kepada kepemimpinan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kenapa ketidakpercayaan itu muncul gitu ya? Yang dibahasakan oleh PDI dan dan lainnya dengan rasa tidak nyaman. Ya karena mungkin mereka melihat bahwa presiden sekarang sedang tidak lagi mengelola bangsa dan negara secara menyeluruh gitu. Beliau lebih disebutkan urusan bagaimana memenangkan keluarganya di dalam pilpres ini. Sore ini, Mahfud MD bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya. Kendati diperbolehkan cuti selama kampanye, Mahfud menegaskan dirinya mundur untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik. Tim Liputan, Kompas TV. Selepas kabar Mahfud MD menyatakan mundur atau berencana mundur untuk posisinya sekarang sebagai Menteri Polhukam di Kabinet Jokowi, muncul pertanyaan apakah kepercayaan jajaran kabinet terhadap Presiden Jokowi sudah mulai luntur sehingga ada yang merasa tidak nyaman. Bagaimana pula seharusnya Presiden bersikap di tengah situasi tensi politik yang meningkat saat ini. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini perwakilan dari tim Ses Ganjar Mahfud Islah Bahrawi, kemudian Sekjen Projo Handoko, dan pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia Huria. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam diskusi kali ini. Mas Islah, Anda orang yang terbilang cukup dekat juga dengan Prof. Mahfud. Sebetulnya kegusaran apa yang dirasakan oleh Prof. Mahfud sampai akhirnya sudah masuk skala maksimal dan memutuskan saat ini mundur dari kabinet? Sebenarnya bukan gusar ya, nggak elok lah pakai kata gusar. Jadi kebetulan saya memang saya kebetulan memang yang dipanggil hari Selasa kemarin setelah Pak Mahfud bertemu dengan Ibu Mega dan beberapa ketua partai koalisi dan juga ketemu dengan Pak Pratik Senin petang. Sehingga Selasa saya sempat dipanggil untuk berdiskusi tentang proses mundurnya Pak Mahfud dari kabinet. Sebenarnya Pak Mahfud sendiri itu dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak akan mundur kecuali Prabowo mundur. Ini persoalan etik. Selalu Pak Mahfud itu setiap berbicara tentang posisinya sebagai menteri dan sekaligus cawapres, Pak Mahfud selalu berbicara tentang etik gitu. Nah ini
memang sesuai perkataan Pak Mahfud yang memang etik itu beyond of all gitu. Dia selalu menyampaikan itu. Tapi ketika Pak Mahfud punya anggapan bahwa saya harus berada sebagai Menko Polhukam dan supaya saya bisa mengawasi perjalanan pemilu sebagai satu pekerjaan politik, Pak Mahfud masih berusaha bertahan. Dan waktu itu sudah ada desakan untuk mundur waktu itu dari beberapa orang, terutama dari beberapa TPN ketika itu. Bahkan Mas Ganjar pernah meminta lewat saya juga untuk bagusnya Pak Mahfud mundur deh, supaya punya banyak jadwal dan lebih fokus terhadap proses kampanyenya. Kenapa kemudian saya bilang gusar? Karena kan belakangan muncul isu ketidaknyamanan itu tadi. Berarti kalau posisi Pak Mahfud sendiri dalam internal kabinet, sebelum memutuskan untuk menyatakan mundur itu tadi, kondisinya gimana? Ya, Pak Mahfud tetap mundur, tidak gusar. Bahkan kemarin saya bilang ke Pak Mahfud, kenapa harus ketemu presiden untuk mundur? Lalu kata Pak Mahfud bilang begini, Mas Islah, Pak Jokowi itu orang Jawa, saya orang Madura. Ini bahasa Madura yang dia sampaikan ke saya. Jabatan itu ada di orang lain. Tapi soal moral dan etika itu ada di diri kita. Saya tidak mau, saya harus datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Nggak boleh. Saya harus ketemu. Ini soal moral dan etik juga. Nah, ini bukti bahwa Pak Mahfud tidak gusar. Kalaupun ada kekecewaan karena ada beberapa Pak Jokowi yang semakin terbuka untuk mendukung salah satu paslon, bahkan menurut Pak Mahfud ya dia menyampaikan klarifikasi dengan hanya satu tulisan dari satu pasal dari beberapa pasal yang seharusnya saling mengikat di dalam pasal aturan pelibatan presiden dalam kampanye. Ini memang menjadi satu sisi dari Pak Mahfud yang menganggap, oh saya ternyata memang sudah tidak bisa menjadi pengawas dalam pemilu ini karena toh Jokowi hanya menemui menteri-menteri yang terkait dengan salah satu paslon saja. Sementara seharusnya Pak Jokowi harus mengajak saya bertemu untuk berdiskusi tentang pemilu, di mana pemilu ini salah satu stakeholdernya adalah Pak Mahfud. Nah, ini mungkin ada beberapa kekecewaan yang ternyata Pak Jokowi sendiri tidak memberikan satu contoh kepada kabinet untuk bertindak netral gitu. Oke, merespon rencana mundur ini karena kita kan masih menunggu pernyataan resmi dan juga sikap resmi dari istana gitu ya, karena permohonan pengunduran diri rencananya mau diserahkan hari ini. Mas Handoko, gimana merespon ini? Ya, saya melihat ini kan saya mungkin lebih mencermati pada sisi pernyataan tadi ada bahwa dianggap ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi segala macam itu tadi. Jadi terkonfirmasi oleh Mas Islah bahwa bukan itu problemnya memang. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan situasi dengan Pak Jokowinya, tidak ada juga misalnya isu-isu bahwa kabinet itu kemudian tidak percaya kepada presiden, bukan itu pokok poinnya. Jadi memang itu merupakan pilihan-pilihan hak dari masing-masing, misalnya apakah kemudian masih secara aturan semua diperbolehkan, apakah tetap berada di kabinet atau kemudian misalnya kami di Projo misalnya ya, kami memilih misalnya karena Menteri Komunikasi itu ketua umum kami itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam proses pemilu gitu ya, misalnya memilih ketua umum kami Budi Aris Setiadi tidak berada di tim kampanye nasional, cukup saya kemudian bendara umum Projo yang berada di TKN. Itu kan pilihan-pilihan. Jadi saya menampik bahwa mundurnya Pak Mahfud ini kemudian dibawa ke sana kemari seolah-olah kemudian menjadi bentuk ketidakpercayaan atau terjadinya legitimasi dari presiden segala macam. Tapi lebih memandang ini memang menjadi hak masing-masing, silahkan itu boleh mau tetap berada sebagai menteri ataupun kemudian mengundurkan diri. Mungkin pada situasi Pak Mahfud itu yang lebih terasa karena beliau adalah salah satu pasangan calon. Karena isu ini bisa jadi berkembang, Mas Handoko, karena setelah Pak Mahfud mundur, Ibu Jaleswari Pramodawardhani juga menyatakan mundur begitu di KSP. Akhirnya muncullah masalah ketidakpercayaan ke internal kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Jadi gimana menurut Anda, Mas Handoko? Berbeda sebetulnya. Agak berbeda. Mestinya kalau Mbak Dhani memang mundur ya, justru mungkin sejak dari awal, sama seperti yang dilakukan oleh kawan deputi yang lain juri
ya kan? Pak Juri Ardiantoro sama Mbak Dani itu posisinya sama-sama deputi di kantor staf presiden. Dan Juri Ardiantoro kemudian menjadi wakil ketua di tim kampanye nasional. Dan Mas Juri dari begitu ditetapkan sebagai wakil ketua, dia memilih jalan yang lebih tegas, lebih clear gitu. Beliau mundur dari jabatan deputi 4 kantor staf presiden. Sementara Mbak Dani deputi 5 kantor staf presiden baru kemudian sekarang melakukan mundurnya. Oke, hal yang berbeda. Tapi menurut Mbak Huria sendiri, dengan mundurnya Pak Mahfud ini dari posisi Menko Polhukam, apakah bisa dibaca bahwa ada tendensi kepercayaan kepada presiden yang memudar? Menurut Anda gimana, Mbak Huria? Kalau kita lihat statistiknya, saya kira tidak terlalu terpengaruh ya kepercayaan publik pada presiden. Minimal kalau kita lihat berdasarkan hasil survei. Tetapi bahwa kemudian publik bisa membaca ada keretakan gitu ya di dalam kabinet Pak Jokowi, yang ini juga disebabkan karena ada banyak sekali konflik kepentingan di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan hanya para menterinya saja, tetapi juga Pak Jokowi sendiri gitu ya. Saya kira punya konflik kepentingan yang sangat besar. Yang ini akhirnya membuat pertama orang-orang yang ada di dalam kabinet mungkin merasakan ketidaknyamanan itu ya. Yang kedua, publik juga membaca bahwa kabinet ini sulit dipertahankan soliditasnya ketika ada beragam konflik kepentingan yang berbeda dan juga ketidaknyamanan yang muncul di antara orang-orang di dalamnya karena manuver Pak Jokowi hari ini memang sudah semakin jelas gitu ya memperlihatkan tendensi dan keberpihakannya kepada salah satu paslon. Saya kira demikian Mas Tifal. Oke, sebelum menyatakan mundur Mas Islah dari kabinet Presiden Joko Widodo, apakah Prof Mahfud juga sempat menceritakan kondisi internal kabinet? Karena kan yang beredar masalah ketidaknyamanan itu tadi, apakah ada cerita terakhir yang disampaikan Prof Mahfud tentang kondisi di kabinet Indonesia Maju? Tapi jawabannya nanti ya, kami juga akan melanjutkan diskusi di sesi berikutnya, saudara tetap bersama kami. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Hari-hari sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak hitam baru 21. 21 sendok kopi dan 1 sendok gula. 21 bubuk kopi lebih kental. Kopi Luwak hitam baru. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekadar rekomendasi. Bersama Dr. Usman Sabtaodang, ikuti Titik Pandang. Kamis 1 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because with the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut. Lumer di lidah.
lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan Islah Bahrawi dari tim Ses Ganjar Mahfud, kemudian Handoko dari Sekjen Projo, dan juga Huriah, akademisi dari Universitas Indonesia. Mas Islah, sebelum menyatakan mundur, sebelum menuliskan surat untuk pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo, adakah cerita yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tentang kondisi internal, suasana kebatinan yang terasa begitu di internal KIM saat ini? Pak Mahfud tidak pernah menceritakan tentang situasi internal ya. Pak Mahfud ini sangat, Pak Mahfud sangat bisa membedakan antara mana yang konfidensial dan mana yang tidak konfidensial. Tapi memang Pak Mahfud ketika pertemuan hari Selasa dengan kami itu, termasuk saya di situ, mengatakan, Mas Islah, besok saya harus membuat surat pemberhentian terhadap staf sus. Karena staf sus ini adalah menteri yang menetapkan. Mas Islah, mohon maaf saya harus potong sekarang karena ada kondisi terbaru dari Istana Kepresidenan. Tampaknya akan ada keterangan resmi yang akan disampaikan terkait dengan pengunduran diri Mahfud MD ini. Presiden tentu saja menerima beliau menyampaikan surat mengenai isi suratnya. Saya silakan untuk kemudian baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, yang ditemani oleh Bapak Presiden, Bapak Profesor Farid. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti, dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Itu ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita, dan kita tidak mungkin
sempurna, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Loh ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, iya itu, terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama Menko beliau, selama 2 periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud katanya. Hah? Oh enggak. Itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Wah, enggak lah. Itu kan enggak mungkin. Enggak ada. Enggak, saya tidak, kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan silahkan. Kalau saya, enggak tahu, biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya, yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain. Terlepas dari hubungan baik Bapak dengan Pak Jokowi, tadi obrolannya berlangsung itu kan berlangsung di tahap pemilu Pak. Iya. Kemarin ada pandangan bahwa Bapak cukup senang dengan ada menteri-menteri yang perasaan untuk Prabowo Gibran, itu pandangannya seperti apa? Enggak, tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya enggak dibicara begitu. Enggak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun, 8. Selama 1,5 tahun kami mengejar itu dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut gitu. Lalu yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga, undang-undang MK yang sekarang memang di tangan saya tahan dulu pada waktu itu dan saya sudah lapor Presiden dulu maupun tadi ini ditahan dulu karena tidak bagus ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah. Itu aja tadi. Iya sampai ada kepres. Enggak kan sampai ada kepres dong. Kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu. Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, enggak ada ketegangan apapun gitu. Tadi enggak bicara soal sidang kabinet, bicara saya dengan Pak Jokowi. Meskipun Bapak keluar, berarti kabinet masih solid gitu Ya ya? tentulah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet. Cukup ya, cukup, makasih. Cukup. Makasih. Mahfud MD sudah menyatakan secara resmi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam durasi pertemuan selama lebih kurang 10 menit, menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan dia menyampaikan bahwa ia akan secara resmi lepas dari jabatan sampai keputusan Presiden atau Kepres ini diterbitkan oleh pihak Istana. Kami masih lanjutkan perbincangan bersama dengan 3 narasumber kami yang masih bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ini sudah ada pernyataan resmi, sudah ada pertemuan nih Mas Islah. Menanggapi ini semua gimana tuh? Tampaknya audionya masih ditutup, Mas Islah?
Sorry. Oke, silakan. Maaf, memang pembicaraan kami kemarin ada beberapa pekerjaan Pak Mahfud yang sebenarnya masih bisa dibilang ini belum matang betul ya, seperti BLBI, seperti BLBI, human trafficking, pencucian uang, termasuk juga mafia tanah. Ini kan banyak sekali kasus-kasus yang bertumpuk di Menko Polhukam. Dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang memang sebenarnya pernyataan ketika Pak Mahfud selesai melakukan proses pendaftaran di KPU, Pak Mahfud dipanggil oleh Presiden ketika itu, dan kebetulan saya juga bukan ikut dipanggil juga, tidak. Cuma saya ketika itu menunggu Pak Mahfud di luar, dan Pak Mahfud mengatakan Pak Jokowi sempat bertanya, Pak Mahfud akan berhenti atau tidak? Kata Pak Mahfud, saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya ini Pak, sampai nanti Pak Prabowo mundur, saya baru akan mundur. Nah, tapi ini kan makanya Pak Mahfud tadi bicara soal etik dan perkembangan politik sudah mulai berbeda. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan lain dari Pak Mahfud. Ini masih akan ada banyak PR nih, Mas Handoko. Anda meresponnya gimana? Singkat saja. Tampaknya audionya masih ditutup. Oke. Singkat saja, Mas. Silakan. Itu tadi menunjukkan bahwa apa yang digambarkan sebagai ketidaksolidan kabinet, apa yang digambarkan dengan sebuah perseteruan atau pertarungan yang mungkin dalam bayangan banyak orang itu bermacam-macam, itu terbantahkan bahwa kita harus bersyukur mempunyai negarawan-negarawan seperti Pak Jokowi dan Pak Mahfud yang dalam situasi politik serumit ini pun mampu menunjukkan level kenegarawanan mereka, sehingga kondisinya kita lihat baik-baik saja. Ini situasi yang sungguh sangat patut kita syukuri, bahwa kita punya teladan-teladan dalam tata cara kita melakukan kontestasi politik di satu sisi, dan di sisi lain kita juga harus berperilaku dalam sebagai negarawan yang mengelola bangsa ini seperti itu. Tadi sempat dinyatakan juga oleh Pak Mahfud, Mbak Huriah, bahwa Pak Mahfud baru akan mundur kalau Pak Prabowo juga ikut mundur. Tapi kan ternyata ini Pak Mahfud duluan yang mengajukan mundur. Ini dinamika apa yang Anda baca begitu? Saya kira ini pilihan yang juga muncul gitu ya, karena kan pada kampanye terakhir terutama gitu ya, pada saat debat lalu misalnya ada kerikuhan tersendiri bagi paslon 03 misalnya ketika mereka mau mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah karena posisinya yang masih ada dalam pemerintahan. Tetapi saya ingin menanggapi ya apa yang tadi disampaikan soal sikap kenegarawanan ini tadi. Menurut saya justru persoalan hari ini kita melihat yang ada di dalam pemerintahan adalah aktor-aktor elektoral gitu ya. Jadi langkah-langkah yang diambil itu semuanya berbasis pada kepentingan elektoral. Jauh sekali dari sikap kenegarawanan karena kita bicara tentang etik. Perdebatannya selalu etika itu diperdebatkan dengan persoalan boleh atau tidak gitu ya berdasarkan aturan. Nah, ini kan menjadi problematik karena etika itu melampaui apa-apa yang diatur di dalam undang-undang atau peraturan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian para politisi kita memperlakukan etika itu sebenarnya mencerminkan seperti apa kualitas moral para politisi kita gitu. Nah, ini yang saya kira hari ini akhirnya gitu ketidaknyamanan yang muncul di dalam kabinet karena memang ada persoalan etika yang tidak baik yang ditunjukkan gitu ya oleh pejabat publik yang punya konflik kepentingan, oleh menteri-menteri yang juga tidak mundur gitu ya dalam posisinya ketika mereka bertarung di dalam pemilu 2024. Ditambah lagi kalau saya bisa mengutip pemberitaan di Harian Kompas untuk terbitan hari ini, Mas Islah, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran juga bilang bahwa mundurnya Pak Mahfud baru saat ini itu kalkulasi politik elektoral di tengah elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud yang tertinggal dari dua paslon lain. Ada alasan elektoral sendiri yang coba dimanfaatkan di sini? Menurut Anda, Mas Islah? Ya menurut saya nggak ada lah. Kalau ini dianggap sebagai cara untuk memperoleh empati elektoral, seharusnya dari dulu malahan. Justru Pak Mahfud ini orang yang betul-betul bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan pekerjaannya. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud selalu
harus memilih dengan jelas kapan dia sebagai cawapres dan kapan dia sebagai Menko. Sehingga ketika posisi sebagai Menko, Pak Mahfud tidak bisa berkampanye. Itulah Pak Mahfud gitu. Bahkan kalau di kampanye misalnya pilihlah saya, tapi ketika dia sebagai Menko, mari kita tetapkan pemilu ini, kita laksanakan pemilu ini dengan jujur dan adil. Silahkan pilih siapa saja, ikuti hati nurani. Kan begitu bahasanya. Nah ini posisi-posisi yang tidak menguntungkan Pak Mahfud. Artinya kalau ini untuk kepentingan elektoral, seharusnya Pak Mahfud sudah mundur dari dulu. Tapi memang Pak Mahfud selalu bicara sama saya, lah saya ini agak repot. Kenapa? Tugas saya itu masih banyak. Soal 349 triliun, soal BLBI, soal human trafficking, soal pencucian uang, soal mafia tanah. Masih ada 238 kasus. Selalu Pak Mahfud bercerita tentang itu, dan Pak Mahfud merasa bahwa ini adalah bagian dari beban pekerjaan yang harus dia tuntaskan sebelum waktunya dia harus berhenti gitu. Nah ini yang selalu membuat Pak Mahfud selalu ambigu. Tapi ya pada akhirnya konfigurasi politik berkata lain, ya Pak Mahfud tidak punya pilihan lain. Saya harus lebih mengedepankan moral dan etik dan saya mundur. Kurang lebih seperti itu. Secara resmi Mahfud MD sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo hari ini. Terima kasih banyak Mas Islah, Mas Handoko dan Mbak Huria sudah hadir dalam diskusi kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih Mas Tifal, salam sehat. Sehat selalu untuk kita semua. Dan untuk Anda kami ajak nanti untuk menyimak lebih lengkap apa alasan Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan mengapa Mahfud memilih untuk mundur saat ini. Lebih lengkap akan hadir dalam wawancara eksklusif pemimpin redaksi Kompas TV Rosiana Silalahi dengan Mahfud MD malam ini pukul 7:30 malam dalam program Rosi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami tutup untuk saat ini, breaking news saat ini, dan ikuti ragam perkembangan informasi lainnya dalam program kami selanjutnya. Saya Tiva Solesa, selamat sore. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Guys, ada yang baru nih. Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekadar rekomendasi. Bersama Dr. Usman Sabtaodang, ikuti Titik Pandang. Kamis 1 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Saat masuk angin menyerang dan daya tahan tubuh hampir kalah, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Buat aku apa? Buat adik, Bejo anak. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. This is my way. Cobain deh. Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat petang saudara, temui Presiden Jokowi Mahfud MD resmi mundur sebagai menteri. Setelah Mahfud, akankah ada menteri lain yang ikut mundur? Sejumlah kampus mulai menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Seberapa besar dampak suara keprihatinan dari kampus? Informasi berikutnya saudara, indeks persepsi Indonesia stagnan di angka 34, namun peringkat RI turun 5 tingkat. Apa yang terjadi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam. Saudara, sore ini Mahfud MD bertemu Presiden di Istana untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Mahfud menyebut pertemuan bersama Presiden berlangsung cair. Mahfud telah bertemu Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran diri. Mahfud menyebut ada 3 poin dalam surat pengunduran dirinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi apakah dirinya akan mundur dari jabatan Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran sebelumnya menyebut mundurnya Mahfud dari kabinet adalah sikap yang patut dihargai. Gibran tak merespon pertanyaan apakah akan mengikuti langkah Mahfud yang mundur dari kabinet. Gibran hanya kembali menegaskan menghargai keputusan Mahfud. Akan mengikuti jejaknya atau tetap bertugas, Mas? Gimana, Mas? Ya, kami hargai keputusan dari Pak Mahfud. Terima kasih.
Menko Polhukam Mahfud MD sore ini bertemu Presiden untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Kita akan pantau perkembangannya. Ada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari Istana Jakarta. Valen, bagaimana Mahfud menjelaskan situasi pertemuan dengan Jokowi sore ini, Valen? Iya, Livi dan juga saudara, berdasarkan pengakuan dari Menko Polhukam Mahfud MD, memang pertemuan yang memang berlangsung secara singkat ini berlangsung secara hangat. Ucapan terima kasih saling diberikan kepada antar kedua belah pihak begitu. Ucapan terima kasih atas kesediaannya Presiden Joko Widodo mengangkat Mahfud MD kala itu menjadi Menko Polhukam, bahkan menjadi Menko Polhukam dengan periode terlama selama 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian juga tadi yang disampaikan adalah dari Joko Widodo, dari Presiden menyampaikan terima kasih juga kepada Mahfud lantaran sudah menjalani tugas sebagai Menko Polhukam dengan baik, dengan tanpa adanya permasalahan begitu ya, meskipun memang masih ada beberapa hal yang mungkin nantinya juga bisa dilanjutkan. Tapi memang tadi kami pantau tidak ada kemudian pembahasan mengenai kapan kira-kira pengganti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini kemudian akan dilantik oleh Presiden. Pasalnya kalau dari segi administrasi dari proses pengunduran diri yang saat ini sudah dilakukan Menko Polhukam, memang secara resmi suratnya sudah diterima oleh Presiden Joko Widodo. Tapi setelah itu biasanya Presiden Joko Widodo kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan Presiden terkait mengenai status Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Karena surat baru diterima Presiden Joko Widodo, kemudian juga tidak dimungkinkan apabila memang langsung diturunkan atau langsung diterbitkan surat kepres ini, maka hingga saat ini Mahfud MD masih bisa dibilang menjabat sebagai Menko Polhukam sampai menunggu siapa yang nanti akan menjadi penggantinya. Tapi kalau kami juga mengkonfirmasi dari koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana mengenai siapa sosok yang kira-kira akan menjadi pengganti Mahfud MD esok begitu ya, setelah pengunduran diri ini kemudian diterima dan kemudian keluar keputusan Presiden, sampai saat ini memang itu menjadi hak prerogatif Presiden. Sempat juga dikatakan bahwa memang nanti penggantian Menko Polhukam, penggantinya Mahfud MD ini tidak akan dilakukan secara berlarut-larut, artinya akan segera dilakukan tanpa menunggu proses pemilihan Presiden 2024 selesai dilaksanakan. Tapi sekali lagi, tadi juga ketika surat sudah diterima, pengakuan dari Mahfud MD bahwa Presiden menghargai bahwa ini adalah hak dari siapapun menterinya yang menginginkan dirinya untuk mundur dari jabatannya, tapi memang ini menjadi hal yang menarik bagaimana siapa nanti kira-kira yang menduduki jabatan dari Menko Polhukam. Apakah memang akan dijabat oleh Menteri ad interim sementara, tapi kita juga masih belum tahu siapa kira-kira yang akan menduduki. Memang sebelumnya untuk wacana mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ini memang santer disebutkan, apalagi dalam periode kampanyenya sebagai cawapres nomor urut 3. Dulu sempat disebutkan bahwa dia akan mundur apabila Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan lawannya dalam Pilpres 2024 ini juga akan mundur. Tapi terkait dengan itu, keputusan politik di sini memperlihatkan bahwa Mahfud MD mundur terlebih dahulu. Tadi Mahfud MD juga tidak mengatakan secara jelas begitu ya, apakah keputusan dari Mahfud MD, keputusan politik bahwa dia akan mundur mundurnya dari Menko Polhukam ini berpengaruh pada keputusan politik dari menteri lainnya. Dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan yang juga maju dalam kontestasi Pilpres. Tak ada komentar dari situ, tapi dari keputusan yang sudah disebutkan oleh Mahfud MD ini sebenarnya memberikan sebuah tanggapan dari sejumlah pihak, baik itu pihak elit politik ataupun juga pengamat, bahwa memang keputusan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mundur ini patut dihargai lantaran memang alasan-alasan yang sebelumnya disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa niat untuk mundurnya dari Menteri Kabinet Indonesia Maju adalah yang pertama untuk meniadakan adanya dugaan kepentingan politik di samping dirinya yang kini maju dalam sebagai kontestan Pilpres 2024. Kemudian juga yang kedua, berdasarkan respon dari elit partai PDI Perjuangan yang memang menjadi salah satu partai pengusung dari tim
kampanye nasional Ganjar Mahfud ini juga bilang bahwa keputusan ini juga sebagai salah satu langkah yang membuat Mahfud MD bisa fokus berkampanye menarik suara dari warga dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Memang surat sudah diterima Presiden Joko Widodo, kini isu yang dinantikan adalah siapa nanti yang kira-kira menjadi pengganti yang akan menempati kursi Menko Polhukam Republik Indonesia. Livi. Terima kasih Valentina Sitorus atas laporan Anda. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons isu kader dari PDIP yang juga akan mundur dari kabinet. Hasto menyebut mundurnya kader PDIP dari kabinet akan mempertimbangkan perhitungan yang mendalam. Hasto mengklaim kepentingan bangsa dan stabilitas politik sangat penting di situasi saat ini. Hasto menjelaskan PDIP berkaca dari mundurnya Menteri era Soeharto jelang reformasi yang menciptakan krisis politik. Terus terang, ya bagi kami PDI Perjuangan tentu saja kepentingan bangsa di atas segalanya. Apapun stabilitas politik itu sangat penting di tengah-tengah pertarungan geopolitik saat ini. Di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik yang belum selesai. Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam, bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, digugat oleh Almas Sakibiru. Almas merupakan mahasiswa yang memenangkan gugatan syarat usia capres di MK sehingga Gibran bisa maju Pilpres. Almas mengugat Gibran karena menilai Gibran belum memberikan apresiasi pada dirinya setelah MK memberikan putusan yang membuka peluang Gibran maju di Pilpres. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Gibran digugat Almas terkait wan prestasi. Almas menuntut Gibran membayar ganti rugi nilainya 10 juta rupiah dan meminta Gibran menyampaikan terima kasih secara terbuka di media massa. Gugatan pertama Almas sempat ditolak PN Surakarta, namun ia mengajukan lagi 29 Januari kemarin. Sidang perdana akan digelar pada 15 Februari mendatang. Itu mengenai gugatan bahwasanya si Almas itu kan wis ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Kok tidak ngasih tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah diupload di SIPP itu tadi. Nah, mengenai tindak lanjutnya benar tidaknya yaitu nanti tunggu persidangan. Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah mengetahui soal gugatan wan prestasi yang diajukan Almas Sakibiru. Gibran menyatakan akan menindaklanjuti perkara tersebut. Memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih kepada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres. Gimana Mas? Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Kalau Almas menurut ucapan terima kasih itu apa ada perjanjian di belakangnya Mas? Saya nggak tahu. Bakal ngucapin terima kasih ya Mas? Melalui media Mas? Penggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo adalah Almas Sakibiru. Sosok Almas mencuat kala ia menggugat usia batas capres, cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan Almas dikabulkan MK. Inilah yang meloloskan Gibran dalam kontestasi Pilpres. Kini Almas menggugat Gibran menunjukkan itikat baiknya berterima kasih usai putusan MK meloloskannya. Puluhan guru besar pimpinan Universitas dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menyoroti proses putusan MK yang memberi jalan Gibran maju Pilpres dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik praktis.
Mereka menilai praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, alumni menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kuncoro, membacakan petisi keprihatinan yang menyesalkan berbagai praktek penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi berisi permintaan agar Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Jokowi merespons petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Presiden Jokowi tak banyak bicara saat dimintai tanggapan terkait petisi. Jokowi hanya menjawab petisi sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Ya, itu hak demokrasi. Terima kasih, Pak. Ya. Dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mokhtar yang ikut membacakan petisi bulak sumur menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Menurut Zainal, siapapun presidennya, UGM harus kritis pada kekuasaan yang cenderung otoriter. Saya kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi. Sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung otoriter. Koalisi Masyarakat Sipil kembali menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara hari ini. Mereka menuntut dikembalikannya Indonesia untuk kepentingan rakyat dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran HAM. Penggagas aksi Kamisan, Maria Sumarsih, orang tua Wawan korban tragedi Semanggi 1, menuntut Presiden Jokowi memenuhi janjinya menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat. Belum adanya penyelesaian keadilan bagi para korban membuat aksi ini terus bergulir selama 17 tahun. Dalam orasinya, Maria Sumarsih menilai Jokowi sebagai pengkhianat reformasi yang awalnya mengklaim lahir dari rahim era reformasi. Saya ini dilahirkan karena reformasi, menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden juga karena reformasi. Tetapi ternyata, minta maaf, saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Saudara, sejumlah kejanggalan DPT luar negeri ditemukan. Migrancare kembali laporkan KPU ke Bawaslu. Selain di New York, Migrancare juga temukan kejanggalan DPT di Johor Bahru, Malaysia. Migrancare temukan kejanggalan DPT luar negeri mulai dari data ganda, salah alamat, hingga keterangan cuti dan pulang bagi pekerja migran di Johor Bahru.
Menurut Migrancare, sejumlah DPT janggal di Johor Bahru mencapai 3.000 DPT. Jumlah ini juga lebih tinggi dibanding temuan sebelumnya di New York. Di New York, jumlah DPT janggal sebanyak 300. Selain laporan ke Bawaslu, Migrancare juga akan terus awasi proses pemilihan umum dengan mempersiapkan tim pengawas independen di hari pencoblosan di Hong Kong dan Taiwan. Setelah kami menerima pelaporan dari teman-teman New York, kami juga mendapatkan pelaporan mengenai kejanggalan DPT-LN yang diterbitkan oleh PPLN Johor Bahru. Kami mendapatkan 3.000 lebih nama-nama ganda dan kejanggalan-kejanggalan yang terkandung di dalam DPT-LN Johor Bahru. Jumlah DPT janggal yang ditemukan Migrancare di luar negeri cukup besar. Di Johor Bahru, Malaysia, Migrancare menemukan 3.238 DPT. Sebelumnya di New York, DPT janggal yang dilaporkan Migrancare sebanyak 374. DPT janggal di luar negeri, temuan Migrancare, Johor Bahru, 3.238. Dan di New York, ini 374. Saudara, temui Presiden Jokowi, Mahfud MD resmi mundur sebagai menteri. Setelah Mahfud, akankah ada menteri lain yang ikut mundur? Kita kembali usai jeda. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Promo edisi liburan panjang. Berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan gitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah,
Di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso. Sesmenko sudah mengendalikan jika saya sedang cuti. Nah, semuanya berjalan baik, tapi ada 3 hal saya beri catatan yang perlu dilanjutkan karena ada impres dari Presiden sendiri, yaitu 1 tentang hutang BLBI. Saya katakan Bapak pernah memberi impres kepada kami untuk mulai menagih hutang tunggaan BLBI. Waktu itu jumlahnya 111 triliun, 110 triliun lebih, 111 triliun lah. Dalam 1,5 tahun kami bekerja, sekarang ini sudah terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami sebesar 35,7 triliun. Yang kalau dihitung dengan persentase itu 31,8%. Saya katakan Pak Presiden, ini tagihannya masih ada karena ada yang masih mengelak, ingin tidak membayar, ada yang mau menawar, ini jumlah hutangnya tidak sebegitu dan seterusnya. Saya katakan ini sudah kami tutup, yang sudah membayar ini sudah selesai, yang sisanya tetap harus ditagih Bapak Presiden karena itu berdasar impres. Itu 1 yang disampaikan tentang dana BLBI. Jadi dana BLBI itu harus kita tagih karena itu orang ngemplang itu terhadap uang negara. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, kan ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Lalu yang ketiga yang saya sampaikan ke Presiden yang sekarang sedang berjalan adalah RUU Mahkamah Konstitusi.
yang atas inisiatif DPR mau direvisi lagi. Saya katakan kepada Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya menghentikan pembahasan itu karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang. Sehingga saya katakan ya itu 3 hal, yang lain rutin jalan, tidak ada masalah. Nah itu saudara, pertemuan saya dengan Presiden tadi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara para jurnalis, terutama di Kemenko Polhukam ini yang sangat rajin datang ke sini dan sangat membantu saya. Sangat membantu. Gaya kerja saya itu justru pemukulnya saya selalu menggunakan wartawan. Karena mukul sendiri tidak bisa kalau ada orang nakal itu. Maka kalau ada orang nakal, pejabat nakal, sulit saya hadapi sendiri, berkoordinasi ke tanah macet, saya lempar ke wartawan, dilempar ke publik, semuanya lancar. Karena kalau macet tidak bisa saya atasi, saya lempar ke atas biar rakyat yang mengeroyok, lalu kembali ke saya, bisa saya selesaikan. Itu yang saya lakukan dalam banyak kasus, menyelesaikan masalah-masalah di tugas Kemenko Polhukam ini. Saudara tetap harus rajin-rajin datang ke sini. Saya belum tahu siapa nanti yang akan menjadi pengganti, tetapi penting bagi Kemenko Polhukam itu dekat dengan wartawan. Seperti yang selama ini selalu saya lakukan. Sudah ya, cukup? Nggak ada lagi. Apa? Boleh ya manggil Pak Menko ya? Belum dipecat. Pak izin saya Santi Dewi, Pak ada 2 pertanyaan Pak Menko. Yang pertama. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD tadi baru saja menyampaikan konferensi pers usai bertemu Presiden. Beliau mengundurkan diri secara langsung. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai pengunduran diri Mahfud sudah melalui perhitungan yang mendalam. Sore ini, Mahfud MD bertemu Presiden di Istana untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Mahfud menyebut surat pengunduran dirinya telah diserahkan kepada Presiden secara langsung. Mahfud menyebut pertemuan bersama Presiden berlangsung cair. Sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun, 8. Selama 1,5 tahun kami mengejar itu dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut. Gitu. Lalu yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons isu kader dari PDIP yang juga akan mundur dari kabinet. Hasto menyebut mundurnya kader PDIP dari kabinet akan mempertimbangkan perhitungan yang mendalam. Terus terang, ya bagi kami PDI Perjuangan tentu saja kepentingan bangsa di atas segalanya. Apapun stabilitas politik itu sangat penting di tengah-tengah pertarungan geopolitik saat ini. Di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik yang belum selesai, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam, bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri sebelumnya menyebut mendapat informasi ada Menteri Kabinet Jokowi yang berniat mundur. Faisal menjelaskan saat ini ada situasi ketidaknyamanan di dalam kabinet karena putra Presiden juga maju dalam Pilpres 2024. Di dalam tidak diragukan lagi makin mencuat ketidakpuasan
dan puncaknya tatkala Pak Jokowi mengusung anaknya jadi wapres. Jadi itu batas toleransinya. Ya mereka secara terbuka sudah, sebetulnya bukan cuma menteri ya. Ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Mahfud menyatakan niatnya mundur sebagai menteri sudah direncanakan sejak debat pertama Pilpres. Mahfud telah sering menyebut posisinya sebagai menteri akan berpotensi konflik kepentingan dengan status calon wakil presiden nomor urut 3. Tim Liputan Kompas TV. Mahfud secara resmi telah menyampaikan pengunduran diri sore ini. Apakah benar ini hanya untuk menjaga diri dari konflik kepentingan? Atau ada tujuan lain? Kami bahas bersama Dede Prayudi, juru bicara dari TKN Prabowo Gibran. Mas Uki. Ya, siap. Kedengaran jelas ya, Mas Uki ya? Kedengaran kok dengan baik. Siap. Ada juga Nong Darol Mahmada dari TPN Ganjar Mahfud. Mbak Nong, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Saya dari Mbak Nong dulu ya. Jadi Hasto ini kan menyebut Mahfud punya perhitungan mendalam. Sebelumnya dikatakan ini adalah etika bernegara. Apa saja sebetulnya perhitungan mendalam itu sampai harus mengundurkan diri? Ya, perhitungan kan dibilang oleh Pak Mahfud dalam pengumumannya kemarin siang itu menunggu momen yang tepat ya. Dan dianggap bahwa ini adalah momen yang tepat itu. Kenapa? Karena selama ini Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menurut beliau itu penting dan harus dijaga dan harus diselesaikan. Dan tadi sudah disampaikan ya dalam konferensi pers barusan itu, beliau ketika menghadap ke Presiden itu juga menyampaikan apa saja yang sudah beliau lakukan sebagai Menko Polhukam. Gitu. Jadi sebenarnya menunggu momen yang pas karena Pak Mahfud ingin menyelesaikan tugas-tugas utama penting signifikan sebagai Menko Polhukam itu. Gitu. Gini, nah kalau dibilang baik, maaf saya potong ya Mbak Nong. Jadi gini, ini semata karena belum mundur kemarin-kemarin demi menyelesaikan tugas, atau ini strategi last minute jelang Pilpres? Kalau dibilang kaitannya dengan keuntungan elektoral ya, tentu saja menurut saya itu sudah lewat Mbak. Ya, karena ini tinggal beberapa hari lagi yang semestinya kan kalau memang mau dilakukan itu ketika Pak Mahfud misalnya di debat pertama atau ketika beliau di debat cawapres itu dibilang bisa momentum yang untuk elektoral itu naik gitu kan. Nah, tetapi karena secara tanggung jawab ini Pak Mahfud ini kan integritasnya kita tahu semua sangat menjaga itu ya. Di satu sisi beliau sebagai Menko Polhukam yang secara mendadak diberikan tawaran atau diberikan kesempatan untuk menjadi cawapres tanpa mempersiapkan apa-apa itu adalah Pak Mahfud. Jadi ketika beliau ditawarin atau diajak untuk menjadi cawapres itu kan dalam posisi beliau yang nggak siap sebenarnya. Sehingga itu harus diselesaikan dulu tugas-tugas sebagai Menko Polhukam itu. Gitu. Saya ke Mas Uki, gimana TKN merespon mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam? Ya, pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah kami sangat menghormati keputusan Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud MD yang kami kenal adalah sahabatnya Pak Prabowo ya. Beliau adalah orang yang pernah menjadi ketua tim pemenangan Pak Prabowo sewaktu Pilpres tahun 2014 yang lalu. Dan beliau juga ya yang secara meyakinkan gitu mempertegas bahwa pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo itu sah secara hukum. Jadi respons dari kami adalah menghargai, menghormati keputusan Prof. Mahfud MD dan saya pikir respon dari kami cukup sampai di sini aja Mbak. Artinya tidak ada tambahan lagi. Kalau sempat dikatakan gini, Pak Hasto mengatakan ada ketidaknyamanan di dalam kabinet, kemudian ini disusul dari pernyataan Pak Ganjar untuk kemudian Pak Mahfud untuk mundur, kemudian Pak Mahfud katakan ini menjaga etika bernegara. Koreksi saya Mbak Nong ya kalau ada yang salah. Tapi kemudian
ini kan muncul spekulasi, apakah betul ini strategi ataukah ini memang betul untuk menjaga etika bernegara? Tapi kalau dari TKN Prabowo Gibran melihatnya seperti apa? Ya, tentunya kalau soal motif, Pak Prof Mahfud sendirilah yang paling pantas untuk ditanyakan motifnya apa gitu. Walaupun memang dari kami di musim pemilu seperti sekarang ya, apalagi sudah mencapai di minggu-minggu akhir ini, tentunya aspek elektoral itu tidak dikesampingkan gitu di dalam membuat keputusan sebesar ini gitu Mbak Livi. Dan kalau kita bicara aspek elektoral, kita sama-sama tahu lah ya bahwa paslon nomor 3 ini kan sering mengkritik pemerintah, sementara Prof Mahfud berada di pemerintah itu atau begini, masyarakat itu kan disuguhkan ya, pilpres ini kali ini tuh mindset masyarakat itu disuguhkan dengan dikotomi antara narasi keberlanjutan dengan narasi perubahan gitu. Nah sementara paslon nomor 3 ini seperti kehilangan atau positioningnya kurang kuat gitu. Tapi saya tidak sedang menuduh Prof Mahfud punya pertimbangan elektoral seperti yang saya katakan tadi, tapi yang saya yakini adalah tentunya di musim pemilu seperti ini pertimbangan elektoral itu pasti tidak dikesampingkan. Begitu Mbak Livi. Oke gini, tapi kan Gibran sama Presiden Jokowi kemudian merespon mundurnya Mahfud itu dengan alasan personal begitu. Apakah kalau menurut Anda ini hanya simplifikasi dari pernyataan itu? Ya, tentunya Prof Mahfud pasti punya pandangan-pandangan sendiri ya yang dimaksud dengan alasan personal itu apa ya, atau mungkin kita sudah sama-sama lihatlah sudah terang benderang ya bahwa Pak Jokowi sudah menunjukkan gestur-gestur ya terkait dengan asosiasi politiknya dengan paslon nomor 2 gitu, sementara Prof Mahfud itu adalah paslon nomor 3. Mungkin alasan-alasan personal itu mungkin adalah yang seperti ini Mbak Livi. Saya ke Banong kalau tadi disinggung sama Mas Uki, ini kemudian mundur untuk agar lebih leluasa mengkritik pemerintah karena selama ini barisan Ganjar Mahfud itu kerap mengkritik pemerintah. Sebenarnya posisi Pak Mahfud di dalam pun itu kan sebagai orang yang dikenal sebagai peluru tak terkendali ya. Posisi beliau dimanapun itu untuk mengkritik itu nggak masalah, ya. Dan selama itu itulah yang dilakukan oleh Pak Mahfud. Nah baru-baru ini meskipun posisi Pak Mahfud ini dibolehkan dalam aturan undang-undang sebagai Menko kemudian menjadi cawapres, tetapi seperti yang tadi disampaikan ada momen yang pas, ada momen yang tepat beliau harus mengundurkan diri dan sekarang itu adalah saatnya. Tentu saja selain yang tadi saya sampaikan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting yang perlu dijaga, ada satu hal yang memang beliau itu secara etika, secara adab itu memang terusik sebagai pribadi yang selama ini dikenal sangat berintegritas ya, dengan suasana dan konstelasi pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ini. Dan kita tahu semua lah, tanpa saya harus menerangkan secara detail soal itu ya. Nah, itu yang saya mau singgung ke Mas Uki. Mas Uki, statement menjaga etika bernegara, menjaga dari kemungkinan konflik, katakanlah penggunaan kekuasaan begitu. Ketika tidak mundur, itu kan jadi alasan-alasan kenapa akhirnya Mahfud MD memilih untuk mundur. Yang jadi pertanyaan saya untuk Anda punya capres dan juga cawapres yang juga saat ini masih menjabat. Apakah kemudian langkah ini akan diikuti oleh Prabowo dan juga Gibran? Sejauh ini kami belum mendengar ya kabar atau rencana soal pengunduran diri entah Pak Prabowo, entah Mas Gibran. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa iya atau tidak. Tapi selama kami belum mendengar rencana pengunduran diri, saya dapat katakan tidak gitu ya. Dan sebenarnya soal etika ini Prof Mahfud mungkin ya itu tidak ingin mengulangi pengalaman yang lama ketika beliau menerima sekelompok orang dari petisi 100 ya untuk membahas kemudian tentang pemakzulan presiden gitu yang kami ketahui ya. Ini kan seorang Menko Polhukam apabila menerima audiensi itu tidak seperti
tetangga yang mengetuk pintu tetangganya untuk meminta gula, di mana si tuan rumah ini nggak tahu tujuan si tetangga itu datang gitu. Nah kalau Menko Polhukam itu kan pasti bersurat dulu gitu, dan tujuan dari audiensi itu apa, kurang lebih seperti itu ya. Nah saya pikir di sini justru kental nuansa atau potensi konflik of interest-nya, yang dimana lagi-lagi tadi saya sudah sebutkan bahwa Pak Jokowi ini kan semakin terang benderang ya gestur-gestur politiknya menunjukkan kedekatan atau asosiasi politik dengan paslon nomor 2, dan Prof Mahfud ya sebagai Menko Polhukam menerima dan memfasilitasi audiensi yang membahas soal pemakzulan Presiden RI. Nah disinilah yang saya pikir mungkin hal-hal seperti ini yang membatasi gerak Prof Mahfud, yang supaya kedepannya sudah tidak terulang lagi gitu Mbak Livi. Oke, terima kasih Mbak Nong, terima kasih juga Mas Uki sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, indeks persepsi Indonesia stagnan di angka 34, namun peringkat RI turun 5 tingkat. Apa yang terjadi di Indonesia? Kita akan kembali dengan perbincangan yang usai jeda. Emang boleh senyeri ini? Hah? Emang boleh sesakit ini? Hah? Emang boleh seengap ini? Hah? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D, kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas. Emang boleh sesehat ini? Karoma Insani, susu kambing Etawa. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now! Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Katanya di Pilpres sekarang ini ada yang mau kasih makan siang gratis. Malahan katanya mau bagi susu gratis loh. Ah, yang bener. Aneh pisan pokoknya mah. Selamat siang Bu, ini mau mengantar makan siang dan susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Oh iya Mas. Prabowo Gibran. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Pemilihan presiden sudah di depan mata. Masing-masing paslon saling beradu gagasan dengan harapan menuai dukungan. 14 Februari 2024 menjadi tanggal penting yang akan menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun mendatang. Masyarakat harus memilih berdasarkan akal dan hati nurani, bukan sekadar rekomendasi. Bersama Dr. Usman Sabtaodang, ikuti Titik Pandang. Kamis 1 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Sí, ¿dónde sé qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? De norte.
Galaxy S24 series. Pre-order now. Aduh. Emang boleh senyeri ini? Hah? Emang boleh sesakit ini? Hah? Emang boleh seenggap ini? Hah? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D, kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas. Emang boleh sesehat ini? Karoma Insani, susu kambing Etawa. Prabowo Gibran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Transparency International merilis hasil indeks persepsi korupsi terbaru dari 180 negara. Masing-masing negara dinilai berdasarkan tingkat korupsi di sektor publik, termasuk faktor kemudahan berbisnis, politik, atau hukum. Dalam skala 0 sampai 100, makin tinggi skor yang didapat menunjukkan makin bersih suatu negara dari tindakan korup. Secara global, rata-rata indeks persepsi korupsi berada di skor 43, sementara di Asia Pasifik ada di skor 45. Bagaimana dengan Indonesia? Di tahun 2023, skor Indonesia adalah 34, bertengger di peringkat 115 dari 180 negara. Turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya meski skor yang didapat sama. Padahal, di tahun 2019, Indonesia pernah mendapat skor 40 dan berada di posisi 85.
tertinggi sejak 1995 di mana pengukuran indeks terhadap Indonesia dilakukan. Menurut Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, IPK di Indonesia cenderung stagnan selama 5 tahun terakhir. Indonesia punya PR besar dalam hal penegakan hukum dan korupsi sektor politik. Angka-angka yang di bawah misalnya Bertelsmann Foundation, PIRC, Varieties of Democracy, atau World Justice Project, kalau ini tidak dilakukan upaya yang keras untuk menaikkan itu maka angka CPI kita juga tidak akan bisa bergerak maju dari angka 30-an. Nah, sehingga upaya-upaya yang lebih keras terhadap indikator-indikator yang berbicara soal penegakan hukum dan jaminan terhadap demokrasi secara politik, ini menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Satu hal yang juga sering kali kita abaikan adalah soal terkait dengan korupsi politik. Yang itu sebenarnya juga terkonfirmasi di Varieties of Democracy Project. Seberapa parah, seberapa mendalam korupsi politik yang terjadi di sebuah negara yang dia melibatkan cabang-cabang eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya. Meskipun tahun 2023 kita memperoleh angka naik, tapi 1 poin lagi-lagi tidak signifikan. Menanggapi IPK yang stagnan dan merosot, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, ditengarai karena ada sistem yang tak berjalan, sehingga butuh perubahan yang sangat masif dan signifikan. Nah, jadi kita bilang satu, perlu perubahan signifikan dari sistem kita ini. Signifikan benar gitu. Jadi ada beberapa undang-undang, ini kan kelas undang-undang. Kayak kartal itu kan, pembatasan 100 juta itu undang-undang. Gitu ya, nah yang kayak gitu kita dorong, nah ini harapannya di Capres ini. Maka kita sampaikan lagi 34 ini karena sistem tidak berjalan secara signifikan, harus signifikan, nah itu kita bilang ke Capres, mau nggak rubah yang 8 item yang kita sampaikan. Sementara pemerintah merespons, penilaian penanganan korupsi di Indonesia akan menjadi bahan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Presiden kan dalam banyak kesempatan sudah menyampaikan bahwa concern beliau tidak hanya pada saat penegakan hukum saja, pemberantasan saja, tapi pencegahan. Dan itu menjadi satu kebijakan yang beliau lakukan dalam 2 periode ini, bagaimana membangun sistem yang bisa mencegah munculnya korupsi dengan sistem yang lebih transparan, digitalisasi, dan bagaimana menyederhanakan aturan. Itu bagian dari perubahan reformasi sistem regulasi yang dibangun, yang tujuannya adalah mempersempit ruang terjadinya korupsi. Ranking Indeks Persepsi Korupsi yang cenderung menurun sedikitnya memperlihatkan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan cukup lambat. Jika pemangku kepentingan tak segera mengambil aksi tegas dan nyata, korupsi akan jadi penghambat kemajuan negara dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, indeks persepsi korupsi Indonesia dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan pemberantasan korupsi? Kita bahas bersama Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, dan Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Pak Pahala, selamat malam. Mas Zainur, selamat malam. Mas Zainur, selamat malam, Mbak. Saya ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, kenapa IPK Indonesia bisa merosot? Ya, betul, dari sisi peringkat memang merosot ya, tetapi dari sisi skor sebenarnya stagnan. Dua-duanya tetap tidak baik ya. Kalau kita stagnan, artinya kita membuang waktu, kita tidak bisa memperbaiki diri ke posisi yang lebih baik. Sedangkan kalau kita melihatnya dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, ini juga sebenarnya ada stagnasi. Kenapa? Karena ketika Presiden Jokowi naik ke tahta sebagai presiden, itu juga skor indeks persepsi korupsi Indonesia ada di 34. Sekarang ketika beliau akan turun jabatan, itu juga sama di angka 34. Artinya selama 9 tahun Indonesia mengalami stagnasi. Ini juga bisa dibaca sebagai kegagalan Presiden Jokowi di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus katakan itu gitu. Nah, tentu ini tidak lepas dari persoalan-persoalan yang tercermin dari indeks persepsi korupsi sebagai indeks komposit. Yang paling jelek dari indeks persepsi korupsi Indonesia itu kan antara lain ada di Rule of Law Index, ya, juga ada Varieties of Democracy Project.
Artinya soal-soal penegakan hukum dan soal-soal demokrasi itu adalah soal-soal yang paling menjadi titik mati dari indeks persepsi korupsi Indonesia. Atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa penegakan hukum Indonesia itu sangat problematik sehingga sangat menghalangi ya bagi para investor atau dunia ekonomi untuk melakukan bisnis. Kenapa? Karena justru di dalam dunia penegakan hukum masih syarat dengan korupsi atau biasa disebut sebagai judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Itulah yang kemudian menghambat ya segala bentuk upaya perbaikan. Kuncinya tetap ada di bidang korupsi di bidang penegakan hukum, juga demokrasi, yaitu korupsi politik maupun juga konflik kepentingan antara para penyelenggara negara yang juga mereka berstatus sebagai pengusaha. Nah, di 2 tahun terakhir ini skornya sama 34, itu juga menandakan stagnasi. Tidak ada satupun upaya yang berhasil dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, sehingga kemudian hasilnya adalah kita stagnan, Mbak. Oke, Pak Pahala? Baik, kalau dari kita lihatnya kalau skor sama hanya peringkat merosot, artinya sebagian besar negara lain meningkat. Kita tetap. Yang kedua, kalau stagnan berarti tidak ada perubahan yang signifikan dalam sistem. Padahal kita tahu, saya yakin setiap tahun sesudah pengumuman ini pasti pemerintah rapat. Nilai satu-satu sayangnya tidak ditunjuk detail gitu, kementerian mana dan apa targetnya. Sehingga saya ingat tahun lalu yang diundang hanya aparat penegak hukum. Kita bilang bukan, ini soal kemudahan berusaha, perizinan itu di kementerian lain. Nah, salahnya menterinya nggak merasa dia bertanggung jawab terhadap IPK. Jadi itu. Yang ketiga, kita lihat bahwa kalau kita punya tenaga terbatas ingin membuat perubahan yang signifikan, lihat aja 3 terendah. Kita selalu bilang kalau buat apa yang 40 naik jadi 50. Kalau yang 3 terendah masih main di 20. Itu yang disebut PRC gitu. Jadi 100 pengusaha dilihat dari Hong Kong gitu, dia tanya gitu, gimana korupsi di pimpinan politik nasional dan lokal, PNS pusat dan daerah, itu instansi, ini spesifik instansinya. Aparat penegakan hukum termasuk pengadilan, bea cukai, pajak, perizinan. Jadi ini cerita tentang dunia usaha yang sudah ada. Jadi bukan orang mau masuk, udah di dalam. Yang kedua, World Justice ini dari US gitu. Kita bilang juga dari dulu ini penegakan hukum jadi isu gitu ya. Ada indeksnya gitu. Nah, kita bilang itu belum secara signifikan terimplementasi. Jadi saya duga ke depan malah lebih bahaya mungkin karena pengukuran ini dilakukan di semester pertama. Padahal huru-hara kita di semester kedua. Kasus BPK, kasus yang di KPK itu semester kedua. Jadi kita bilang Pak Zainur tahun depan kita pegangan lebih kenceng nih, karena lag-nya biasanya setahun. Saya pikir itu. Lalu penguatan dan perbaikan seperti apa yang harus dilakukan? Ya didetailkan saja semua gitu ya, yang dunia usaha yang mana kalau disebut di sini instansinya, misalnya variety demokrasi, memang mengukur demokrasi, tapi sebenarnya dia mengukur 6 jenis korupsi. Di KPK kita simulasikan, gitu. Instansi mana sih yang kira-kira masalahnya harusnya dari pemerintah yang memimpin, instansi A, B, C, D, Anda saya tugaskan A, B, C, D. Targetnya ini dan seperti itu. Nah, rasanya kita kehilangan mendetailkan dan memonitor implementasi. Kalau rapatnya tiap tahun sesudah IPK, yakin saya. Tapi ini cuma seminggu aja, habis itu hilang. Gitu, nggak ada lagi secara khusus melihat apa sih dunia usaha ini, kita agak khawatir. Karena dulu dari 30-an turun terus, sekarang dia ikut. Udah di level 20-an. Ada PRS, International Country Risk Guide. Ini orang mau masuk Indonesia selalu lihat guide ini. Ini sekarang udah menurun dari 35 jadi 32. Nanti kalau dia ke 20-an lagi, lengkaplah kita bilang bahwa dunia usaha yang mau masuk susah, yang udah di dalam mengeluh, penegakan hukum lemah, dan demokrasi yang ada politik resiko korupsi di politik masih marah. Kalau tiga-tiganya itu nggak ada tanda-tanda ada perbaikan yang signifikan, kita bilang sekali lagi signifikan, karena kalau naik 1-2 udah nggak lagi. Kita udah di 20-an yang 3 ini. Gimana bisa yang 40 dinaikin jadi 50, sementara yang 3, 20. Ini kan di rata-rata semua nih. Jadi kita harus lihat yang 20 aja dinaikin jadi 35-an gitu, mungkin kita bisa bilang bahwa Indonesia akhirnya masuk di rata-rata dunia. Karena nggak pernah kita ada di rata-rata dunia. Gitu, jadi kita selalu di bawah rata-rata. Saya pikir itu.
Gimana tuh Mas Zainur? Jadi dari mana mulainya? Nampaknya terlalu banyak yang harus diperbaiki. Di bagian ini saya sepakat dengan Pak Pahala. 3 terendah oke lah. Kalau tadi yang saya sebutkan 2 terendah. 2 terendah itu kan variety demokrasi, sama yang kedua adalah World Justice Project yang Rule of Law Index. Ya. 2 skor terendah itu kan ada di skor 25 dan 24. Problemnya adalah korupsi penegakan hukum, ya, termasuk kemudian kepastian hukum, soal kemudian bagaimana prediktabilitas di dalam dunia hukum dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana para pejabat kita itu juga mayoritas adalah pengusaha, seperti misalnya ditunjukkan 50% lebih dari anggota DPR RI adalah pengusaha gitu ya. Bagaimana konflik kepentingan di Indonesia itu belum diregulasi dengan baik, sehingga para penyelenggara negara punya kepentingan pribadi ketika mereka mengambil keputusan, sehingga keuntungan-keuntungan lebih kepada pribadi bukan untuk publik begitu. Nah, kalau mau ditanyakan apa yang harus dilakukan, bagi saya sih yang paling pokok, paling mendasar, kuncinya bagi saya tetap ada di bidang reformasi penegakan hukum. Kalau itu dilakukan reformasi secara mendasar, maka akan men-trigger sektor-sektor lain, termasuk sektor birokrasi, perizinan tadi disampaikan oleh Pak Pahala, juga sektor-sektor lain yang terkait dengan perekonomian. Kenapa? Karena menurut saya parasitnya itu memang ada di dunia penegakan hukum. Kenapa birokrat itu berani main mata, kemudian ada red tape, ada juga pemerasan? Karena birokrat itu merasa resiko untuk diproses secara hukum itu rendah, sehingga dia mau untuk melakukan pemerasan kepada pengusaha maupun calon pengusaha yang akan berinvestasi di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena ketika diproses secara hukum cukup kemudian membayar sejumlah uang agar bisa terbebas dari jeratan hukum. Itulah saya katakan bahwa kalau pemerintah mau ada breakthrough yang signifikan, maka angka terendah, yaitu 24 poin dari 8 indeks itu adalah Rule of Law Index, indeks penegakan hukum. Itu yang harus diintervensi secara serius oleh pemerintah, dan sayangnya di bagian inilah pemerintah sepertinya tidak ada satu langkah berarti. Memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Pahala, di bidang perizinan, di bidang pajakan, di bidang lain-lain, di bidang perekonomian, itu sebenarnya sudah ada ya program-program yang cukup berarti. Tapi di bidang penegakan hukum tidak ada satu langkah pemerintah yang bisa kita lihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu punya tanda-tanda akan memperbaiki situasi, Mbak Livi. Baik, terima kasih Mas Zainur, terima kasih juga Pak Pahala sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi akademisi sejumlah kampus prihatin dengan situasi demokrasi di era pemerintahan Jokowi. Apa pesannya? Rekan saya Friska Clarissa akan kembali usai jeda. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Sebuah rumah dan 2 toko di Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting dari kabel aliran listrik yang menempel di antara tiang listrik dan rumah warga. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran harus dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka bakar di bagian wajah saat pemadaman. 9 orang wisatawan dilaporkan terjebak banjir lahar hujan Gunung Semeru di wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Video amatir warga merekam 9 wisatawan asing dan dalam negeri yang terjebak di dasar air terjun dan menyelamatkan diri di sisi tebing air terjun Tumpak Sewu. Pengelola segera mengevakuasi mereka ke atas sehingga wisatawan semuanya bisa diselamatkan. Koalisi Masyarakat Sipil kembali menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara Jakarta. Bertempat di Taman Pandang seberang Kompleks Istana Negara Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan tuntutannya soal penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 98. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan,
Ini adalah bentuk ekspresi politik yang damai. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi dan jaga daya tahan ibu. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3, Indonesia juara. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Komitmen BUMN untuk membangkitkan sektor pariwisata yang berkolaborasi dengan moda transportasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Enjourney Holding BUMN Pariwisata dan pendukung. Ini memfokuskan bagaimana kesempatan kita untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik. Selain itu, PT KAI berperan aktif mengembangkan industri pariwisata di Indonesia dengan menyediakan moda transportasi yang aman dan nyaman, serta memberikan fasilitas terbaik untuk pelanggan. Tak hanya itu, PT ASDP berfungsi sebagai moda transportasi yang juga membantu memperkuat sektor pariwisata. Dengan kolaborasi ini dapat membangkitkan industri pariwisata Indonesia di kancah internasional. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Yuhu, promo edisi liburan panjang bikin hati senang. Diskon hingga 40% plus ekstra diskon untuk semua kebutuhan liburanmu. Beli tiketmu di tiket.com sekarang. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Sí, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang.
PSI, Partai Jokowi. Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Menko Polhukam Mahfud MD sore tadi bertemu Presiden menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pengunduran diri Mahfud sudah melalui perhitungan yang mendalam. Mahfud MD bertemu Presiden di Istana untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Mahfud menyebut surat pengunduran dirinya telah diserahkan kepada Presiden secara langsung. Mahfud menyebut pertemuan bersama Presiden berlangsung cair. Sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, sekarang kita sudah berhasil menghimpun, mengkolek 35 triliun,8. Selama 1,5 tahun kami mengejar itu dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagih lebih lanjut gitu. Lalu yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespons isu kader dari PDIP yang juga akan mundur dari kabinet. Hasto menyebut mundurnya kader PDIP dari kabinet akan mempertimbangkan perhitungan yang mendalam. Terus terang, ya bagi kami PDI Perjuangan tentu saja kepentingan bangsa di atas segalanya. Apapun stabilitas politik itu sangat penting di tengah-tengah pertarungan geopolitik saat ini. Di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik yang belum selesai, ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam, bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya itulah sikapnya. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri sebelumnya menyebut mendapat informasi ada Menteri Kabinet Jokowi yang berniat mundur. Faisal menjelaskan saat ini ada situasi ketidaknyamanan di dalam kabinet karena putra Presiden juga maju dalam Pilpres 2024. Di dalam tidak diragukan lagi makin mencuat ketidakpuasan dan puncaknya tatkala Pak Jokowi mengusung anaknya jadi wapres. Jadi itu batas toleransinya. Ya mereka secara terbuka sudah, sebetulnya bukan cuma menteri ya. Ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Mahfud menyatakan niatnya mundur sebagai menteri sudah direncanakan sejak debat pertama Pilpres. Mahfud telah sering menyebut posisinya sebagai menteri akan berpotensi konflik kepentingan dengan status calon wakil presiden nomor urut 3. Tim Liputan Kompas TV. Saudara simak lebih lengkap alasan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam dan mengapa Mahfud memilih untuk mundur saat ini. Dalam wawancara eksklusif Rosiana Silalahi dengan Mahfud MD malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di program Rosi. Informasi berikutnya saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi apakah dirinya akan mundur dari jabatan wali kota Solo, Jawa Tengah. Gibran sebelumnya menyebut mundurnya Mahfud dari kabinet adalah sikap yang patut dihargai. Gibran tak merespons pertanyaan terkait apakah akan mengikuti langkah Mahfud yang mundur dari kabinet. Gibran hanya kembali menegaskan menghargai keputusan Mahfud. Mas izin tanya boleh Mas, kemarin kan Pak Mahfud mundur, akan mengikuti jejaknya atau tetap bertugas Mas? Gimana Mas? Ya kami hargai keputusan dari Pak Mahfud. Terima kasih. Puluhan guru besar, pimpinan universitas dan sivitas akademika Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres.
Petisi berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan yang dibacakan langsung Rektor UII Fathul Wahid menyoroti proses putusan di MK yang memberi jalan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres dan mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik praktis. Mereka menilai praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kuncoro membacakan petisi keprihatinan yang menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi berisi permintaan agar Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Jokowi merespons petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Presiden Jokowi tak banyak bicara saat dimintai tanggapan terkait petisi itu. Jokowi hanya menjawab petisi itu sebagai hak berdemokrasi setiap warga negara. Ya, itu hak demokrasi. Ya. Koalisi Masyarakat Sipil kembali menggelar aksi Kamisan di depan Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut dikembalikannya Indonesia untuk kepentingan rakyat dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran HAM. Penggagas aksi Kamisan, Maria Sumarsih, orang tua Wawan, korban tragedi Semanggi I, menuntut Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janjinya menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat. Belum adanya penyelesaian keadilan bagi para korban membuat aksi ini terus bergulir selama 17 tahun. Dalam orasinya, Maria Sumarsih menilai Jokowi sebagai pengkhianat reformasi yang awalnya Jokowi mengklaim lahir dari rahim era reformasi. Saya ini dilahirkan karena reformasi, menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden juga karena reformasi. Tetapi ternyata, minta maaf, saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Kita ke informasi seputar kampanye Pilpres, Saudara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan belum menerima izin resmi terkait kampanye akbar di Jakarta International Stadium atau JIS 10 Februari 2024. Diduga baru terima izin secara lisan, Anies bilang akan lihat keadilan lewat perizinan tersebut. Anies Baswedan menyatakan kampanye adalah bagian dari kegiatan konstitusional berbeda dengan konser. Anies menyebut calon presiden berhak mendapat hak konstitusional untuk berkampanye dimanapun, termasuk JIS.
Jika ada yang menghambat, Anies sebut biarkan masyarakat yang menilai. Dan calon presiden diberikan hak konstitusional untuk menyelenggarakan kampanye. Berbeda dengan memberikan izin untuk keramaian seperti konser, yang itu bukan menjalankan konstitusi. Kalau ini menjalankan konstitusi, pertanyaannya, apakah ada yang berniat untuk menghambat kegiatan konstitusional? Apakah ada yang berniat untuk menghambat kegiatan berdemokrasi? Rakyat sedunia akan menonton. Negara demokrasi salah satu terbesar, apakah cacat, apakah wajar, apakah bermasalah? Nanti itu akan dinilai oleh publik dunia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan program makan siang dan susu gratis dapat dilaksanakan jika dirinya terpilih nanti. Prabowo menyebut ada pihak-pihak yang meragukan program itu. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri kampanye akbar Partai Demokrat di Malang, Jawa Timur. Dalam orasi politiknya, Prabowo menjanjikan perbaikan gizi masyarakat lewat program susu dan makan siang gratis. Prabowo optimistis program tersebut bisa dilakukan meski banyak diragukan berbagai pihak. Memberi makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya, saudara kalian. Dan sudah ada mulai pengamat-pengamat, orang-orang pintar, mereka mengatakan apa bisa? Kami sudah hitung, saya katakan bisa, dan saya katakan akan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan memperkuat semua daerah kemaritiman saat berkampanye di Manado, Sulawesi Utara. Ganjar menilai Sulawesi Utara harus jadi gerbang ekspor-impor di bagian utara Indonesia. Dalam orasinya, Ganjar menyampaikan melihat potensi kemaritiman Sulawesi Utara yang sangat baik dan menjanjikan. Sehingga jika terpilih nanti akan memperkuat semua daerah kemaritiman termasuk sumber daya alam, pariwisata adat, dan budaya. Ganjar Pranowo juga berjanji akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan dunia pendidikan. Tapi di sisi yang lain saya melihat Sulawesi Utara ini memang mesti jadi gerbangnya Indonesia di paling utara Indonesia. Sehingga kalau ada ekspor import mesti keluarnya juga dari sini. Sehingga ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan Sulawesi Utara akan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akademisi sejumlah kampus prihatin dengan situasi demokrasi di era pemerintahan Jokowi. Apa pesan? Kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi retort. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food.
gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Sí, ¿dónde de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? De norte. Samsung Galaxy S24 series, pre-order now. Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Ikuti perbincangan eksklusif bersama Mahfud MD. Selengkapnya dalam Rosi. Mahfud memilih mundur. Kamis 1 Februari pukul 7:30 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bangunan sekolah dasar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terbakar. Kobaran api menghanguskan buku dan perlengkapan olahraga sekolah. Api dan kepulan asap menghanguskan bangunan SD Negeri 2 Kemuning, Kota Banjarbaru. Akibat kebakaran tempat tinggal guru di kompleks sekolah dan penyimpanan buku serta alat olahraga ludes terbakar. Demikian Kompas Update, Sapa Indonesia Malam kembali usai jeda. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Baru Morinaga Morigrow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Mantan kolesterolnya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Dua universitas di Yogyakarta, UII dan UGM, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menilai demokrasi di era Jokowi kini makin menurun. Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta menyampaikan petisi kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi politik beberapa waktu terakhir. Mereka menilai terjadi darurat kenegarawanan dan menuntut Presiden Joko Widodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi meminta Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar
Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Sementara dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mokhtar menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Kira sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi. Sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung otoriter. Presiden Jokowi merespon petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Jokowi menjawab petisi itu sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Ya, itu hak demokrasi. Beberapa hal yang menjadi keprihatinan Sivitas Akademi UGM diantaranya putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang membuat anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka melenggang ke Pilpres 2024. Mereka juga mengkritik turunnya indeks demokrasi dengan poin 6,71 dan ada di urutan 52 dari 100 negara. Selain itu, indeks persepsi korupsi Indonesia yang stagnan di angka 34 dan membuat Indonesia ada di peringkat 115 dari 180 negara. UGM juga mengkritik netralitas Jokowi di tahun politik ini. Para aktivis akademika khawatir demokrasi negeri ini kian terkikis akibat hilangnya sikap kenegarawanan. Tim Liputan Kompas TV. Dua universitas di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia UII mengeluarkan petisi yang mengingatkan berbagai penyimpangan hukum dan demokrasi di pemerintahan Joko Widodo. Mengapa akhirnya mereka bersuara keras terhadap Jokowi? Apa dampaknya petisi ini? Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kuncoro, dan dosen senior FISIP UI, Prof. Suzy Sudarman. Selamat malam, Prof. Suzy, juga Prof. Kuncoro. Selamat malam, Friska. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga sudah menghubungi pihak kantor staf Presiden, tapi hingga saat ini belum ada yang bisa mengonfirmasi hadir di dialog ini. Saya ke Prof. Kuncoro terlebih dahulu. Kenapa ini baru disampaikan sekarang? Kekhawatirannya sudah semenumpuk apa, Prof. Kuncoro? Dan apa yang diharapkan dengan petisi ini? Begini Mbak, sebetulnya UGM itu sudah melakukan paling tidak 3 kali kegiatan. Salah satunya petisi kemarin. Yang pertama dilakukan dalam bulan Oktober. Kita itu sudah melakukan kajian dengan melakukan pemikiran bulat sumur yang dilakukan oleh Dewan Guru Besar GM. Yang pada waktu itu kita melakukan seminar dengan tajuk budaya malu. Itu mensikapi kasus MK yang terjadi. Tetapi tidak ada sambutan. Kemudian yang kedua, melalui Majelis Dewan Guru Besar seluruh Indonesia, kita juga melakukan satu kegiatan untuk tadi memberikan masukan. Ya. Karena juga tidak ada efek, maka demi cinta kami, kasih kami kepada Pak Jokowi sebagai bagian insan UGM, maka kami mengingatkan. Dulu kami bangga, Pak. Bangganya kenapa? UGM ini luar biasa. 2 calonnya dari UGM, itu calon presiden. Kemudian incumbent-nya juga dari UGM. Kami dulu pernah berusaha untuk mengajak bagaimana untuk melakukan mitigasi bencana sosial. Akan kami undang calon presiden dan tokoh-tokoh partai untuk berbicara dari hati ke hati, yang seandainya ada konflik bisa dipecahkan. Tetapi alhamdulillah kemudian sudah diambil juga oleh universitas. Dulunya kami bangga, tapi kemudian setelah MK, kasus MK, banyak di antara kami kecewa, Mbak. Dan kemarin ketika saya membacakan petisi ini, saya mengatakan ratusan bahkan ribuan orang yang mengatakan apresiasi kepada saya
sekarang saya bangga lagi menjadi warga UGM. Itu yang terjadi, Pak. Ya, kalau tadi sudah disampaikan kekecewaannya dari sisi Prof. Kunchoro dengan petisi Bulak Sumurnya untuk UGM, UI juga besok akan mengeluarkan petisi, Prof. Suzy. Apa sebenarnya poin-poin kegelisahan, kekecewaan yang ingin disampaikan dan apa penilaiannya sampai di titik ini harus dikeluarkan petisi kalau dari UI? Jadi melalui sebuah refleksi tentang kampus kami yang sebenarnya kampus perjuangan, akhirnya kami terdorong untuk melahirkan seruan kebangsaan kampus perjuangan untuk mengingatkan kembali warga UI agar menjaga demokrasi dan mewaspadai kedaulatan rakyat itu tetap harus dipelihara. Jadi banyak hal yang dicoba untuk diungkapkan yang sebetulnya agak berbahaya untuk UI karena PP 75 itu memberikan sanksi kepada dosen-dosen yang membuat ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, tapi kami memberanikan diri untuk melahirkan sebuah konsepsi untuk bisa diterima seluruh warga dan mengingatkan semua untuk menjaga agar pemilu ini berlangsung secara jurdil. Ini yang diharapkan agar pemilu berjalan jujur dan adil. Terakhir saya ke masing-masing, Prof. Kunchoro dan Prof. Suzy, bagaimana untuk menjaga, sama-sama menjaga agar demokrasi ini bisa dipercaya, pesta demokrasi 14 Februari nanti bisa dipercaya dan Presiden bisa memimpin ini dengan baik. Prof. Kunchoro dulu. Sekali lagi, karena dari UGM itu ketika kena kompetisi itu didasari dengan cinta. Maka yang kita lakukan adalah semoga Pak Jokowi sudah tahu, tetapi sekali lagi sayang dia hanya menyatakan bahwa ini hak demokrasi. Tetapi kami sayang, sekarang ini apa yang kami lakukan itu tadi diikuti oleh UII, besok diikuti oleh UI, diikuti oleh Universitas Andalas, diikuti oleh masyarakat sipil Malang, diikuti oleh masyarakat sipil Jogja. Ini kalau itu semakin kuat, semakin banyak, yang hancur kan nama baik Pak Jokowi. Dan itu juga nama baik UGM. Sekarang saja UGM sudah diolok-olok, gitu. Kenapa? Dianggap bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies itu mereka juga contoh yang tidak baik untuk UGM. Akhirnya UGM hancur dari sini. Baik. Nah, kalau dari Bu Susi, silakan. Apa yang diharapkan agar semuanya kembali bisa dipercaya? Jadi berdasarkan kebebasan akademik yang kami punyai, kami berupaya untuk mengajak keluarga besar Universitas Indonesia untuk segera merapatkan barisan guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon, menyuruhkan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. Ya, baik. Ini yang dijaga karena 14 Februari sebentar lagi dan kualitas demokrasi kita diuji di tahun pemilu ini. Terima kasih Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan juga dosen senior FISIP UI, Prof. Suzy Sudarman. Terima kasih banyak atas waktunya di Sapa Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berikutnya, saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan sorotan menarik lainnya. Usai jeda. Keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte de Del norte.
Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Saudara, sore tadi Mahfud MD bertemu Presiden di Istana untuk menyampaikan pengunduran diri secara langsung. Mahfud menyebut ada 3 poin dalam surat pengunduran dirinya. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara Saudara, simak lebih lengkap alasan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam dan mengapa Mahfud memilih untuk mundur saat ini dalam wawancara eksklusif Rosiana Silalahi dengan Mahfud MD malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di program Rosi. Kapanpun mundur itu pasti ada yang tanya. Mundur sekarang ada yang bilang, oh itu sama aja itu sudah di injury time baru mundur. Kenapa tidak dulu-dulu? Nah kalau mundur dulu juga sudah diperbincangkan ketika dulu mau mundur ya jangan sekarang. Ini belum waktunya gitu. Cari momentum yang tepat gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya berpikirnya adalah tidak tepat bagi saya secara psikologis lah kalau tidak mau bicara etis. Kalau saya sudah ikut kontestasi begini kok tidak mundur. Ya. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya tetap di Sapa Indonesia Malam. Keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun, dukung pertumbuhan nyata. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sì, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de aquí. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Masih di Sapa Indonesia Malam, militer Israel mengklaim serangannya telah menghancurkan infrastruktur militer Hamas. Dalam video terowongan bawah tanah, peluncur roket milik Hamas dihancurkan. Serangan Israel telah menewaskan hampir 27.000 orang dan 65.000 lainnya terluka. Tetap di Sapa Indonesia Malam, kami kembali sesaat lagi. What is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de parte de aquí. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milton, sensasi rasa buah. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Neuralink milik Elon Musk berhasil menanamkan chip komputer pada otak manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Chip komputer di otak manusia itu dapat membantu berkomunikasi dan memerintahkan ponsel hingga superkomputer. Informasi ini sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Charlisa, terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai jumpa. Perusahaan implan otak Neuralink milik pengusaha kaya asal Amerika Serikat Elon Musk mengklaim berhasil menanamkan perangkat pada pasien manusia pertamanya. Perusahaan Neuralink menciptakan perangkat alat komunikasi untuk membantu orang yang kehilangan kemampuan berkomunikasi. Perangkat sebesar koin yang ditanam di otak manusia akan bekerja untuk mengirim pesan dari otak ke HP atau ke komputer. Your brain sends neural signals, and their electrical signals go from one brain cell, one neuron to another. And when those signals are transmitted, you can record the electrical activity. You can record it very precisely with electrodes that you implant in the brain, like these brain-computer interfaces, or you can... Pengujian penanaman perangkat atau chip ke dalam otak manusia ini sudah dilakukan oleh perusahaan milik Elon Musk, Neuralink, sejak tahun 2023 silam. Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara ungu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Mengubah menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Boleh dikibarkan benderanya semua. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas itu aja? Maka saya sarankan mundurlah, rubahlah aturan, gitu. Termasuk Pak Mahfud. Itu Pak, dan saya sangat menghargai. Ganjar Mahfud.
saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau, dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Selamat malam. Saya sudah bersama Menko Polhukam yang sudah mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi, Profesor Mahfud MD. Prof, terima kasih sudah menerima tawaran wawancara saya. Wartawan tuh tekun bener ya, dikejar-kejar sampai ketemu betul sekarang. Oke, makasih juga. Prof Mahfud ini benar-benar yang pertama karena baru saja Prof Mahfud ketemu dengan Presiden Jokowi hari Kamis 1 Februari kita wawancara ini. Jadi gimana tadi peristiwa pertemuan dengan Presiden untuk menyatakan berhenti sebagai Menko Polhukam, Prof? Baik, santai dan cair. Seharusnya sih kan dijadwal jam 15.30. Tapi saya yang terlambat karena penerbangan saya dari Aceh Barat ke Medan lalu ke Jakarta, itu agak masih refuel ya di Medan. Saya bilang, Pak, saya minta maaf Pak, seharusnya saya nih yang lebih dulu, malah Bapak yang nunggu. Tidak apa-apa, saya tahu Pak Mahfud dari Aceh kita aja. Mulai dari itu lalu saya substansinya masuk, Pak, saya ke sini ingin menyampaikan 3 hal. Yang inti dari 3 hal itu saya mohon berhenti menjadi menteri. Saya tulis dalam surat ini isinya 3 paragraf pendek-pendek. 1, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dulu 23 Oktober 2019 mengangkat saya dengan penuh penghormatan. Saya sangat dihormati dan saya sangat menghormati Bapak waktu itu. Bapak percaya kepada saya dan saya merasa bahwa saya bisa membangun kepercayaan itu. Dan alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua, karena saya sekarang ini ikut kontestasi politik untuk Pilpres dan saya ingin mengambil estafet kepemimpinan untuk memperjuangkan itu, tentu saya merasa perlu mohon berhenti kepada Bapak agar saya bisa bekerja lebih enak di dalam proses kontestasi ini. Lalu yang ketiga, saya minta maaf kalau selama saya membantu Bapak ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Itu aja yang saya sampaikan. Tapi lama juga ya Pak ya? Karena wartawan nunggu di luar lama juga. Oh iya, tapi kan kemudian banyak gurau-guronya gitu, gurau-gurau lain itu. Tapi yang pokok itu yang saya sampaikan gitu. Sampai setengah jam lah kira-kira kami bertemu. Prof, saya mau ambil poin kedua karena Prof Mahfud mundur sebagai Menko Polhukam karena menjadi salah satu calon wakil presiden. Pertanyaan, kenapa baru sekarang, Prof? Ya, kalau kapanpun mundur itu pasti ada yang tanya. Mundur sekarang ada yang bilang, oh, itu sama aja, itu sudah di injury time baru mundur. Kenapa tidak dulu-dulu? Nah, kalau mundur dulu juga sudah diperbincangkan ketika dulu mau mundur, ya jangan sekarang. Ini belum waktunya, gitu. Cari momentum yang tepat, gitu. Kalau tidak mundur juga pasti ada yang persoalkan. Ini kan rakyat kita ini 270 juta lah ya, punya pendapat, bisa mengelompokkan setuju, tidak setuju, mendukung, tidak mendukung, itu biasa. Kalau saya sendiri sebenarnya berpikirnya adalah tidak tepat bagi saya secara psikologis lah, kalau tidak mau bicara etis. Kalau saya sudah ikut kontestasi begini kok tidak mundur, ya. Iya kan? Jadi seharusnya kalau suasana batin Pak Mahfud itu harusnya mundurnya lebih awal atau lebih cepat dari ini. Diskusinya dulu begitu, tetapi pada waktu itu timbul pro kontra di sini juga, di kantor ini juga begitu, lalu teman-teman juga begitu, kemudian di TPN, di lingkungan partai politik pengusung juga begitu. Itu kan harus didengar juga semua. Akhirnya saya ambil keputusan, dah saya nanti mundur tanggal 14 sesudah. Itu kan kita, apapun hasilnya lah saya mundur karena satu putaran saya sudah tidak dengan pemerintah, masa saya mau ikut terus kan gitu kan, kurang enak secara psikologis. Soal etis lain lagi nanti pembahasannya ya, tapi psikologis saja tidak enak, masa saya mau di situ terus, sudah jelas saya secara politik gens
Iya kan? Sehingga saya merencanakan tanggal 14 sebenarnya sore. Itu rencana awal, 14 Februari. Apapun hasilnya ya Pak? Apapun hasilnya semula gitu. Tapi kemudian memang ada tuh yang dikutip Pak Ganjar tadi mengatakan pokoknya menteri harus mundur, termasuk Pak Mahfud kan gitu. Nah, tentu saya tidak bisa kan kalau tidak merespons itu dengan positif gitu. Kalau begitu ini mungkin momentum yang tepat gitu. Sehingga saya waktu itu nanggapi juga, saya nunggu momentum. Momentumnya apa? Ketemu Pak Jokowi dulu, karena dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, saya harus pergi dengan penuh penghormatan kan begitu. Tidak tinggal gelanggang colong pelayu kata orang Jawa. Jadi saya tidak akan jangan main pergi begitu saja. Saya tidak akan pergi tampak muka. Datang tampak muka, pergi tampak belakang. Saya tidak mau datang hanya kirim surat mulai saya ketemu saya mau ketemu Pak Jokowi. Waktu itu memang dijadwalkan langsung hari Senin 3 hari lalu itu memang Pak Jokowi langsung menjawab, oh ya bisa secepatnya kalau Pak Mahfud mau ketemu gitu. Tetapi saya yang di luar kota, saya ada di Medan, terus ke Riau, terus kemana. Jadi persoalan waktu dan jadwal saja. Begitu sampai Jakarta, Pak Jokowi yang keluar kota, kemarin ke Jawa Tengah kan, ke Bantul, ke itu, baru sore ini kami ketemu di luar jam kerja. Kami ketemu di Istana Merdeka. Prof, saya mendengar juga salah satu alasan mengapa Prof dilarang mundur itu adalah karena ada juga capres yang di dalam kabinet dan nggak mundur. Prof Mahfud nggak merasa rugi dong? Kalau saya tidak merasa rugi, tapi yang bersikeras seperti itu ada juga, gitu ya. Artinya yang sudah ngomong di media kan udah banyak gitu. Jangan mundur dong, yang lain juga tidak mundur. Kenapa Pak Mahfud mundur gitu? Rugi kalau mundur. Tapi tapi ada yang juga mendorong kenapa tidak mundur saja gitu. Nah, pertimbangan saya pada akhirnya ya saya mundur. Lebih bagus bagi saya dan mungkin bagi Republik lah untuk sama-sama belajar memperbaiki negara ini. Jadi kalau sekarang saya tanya sebagai salah satu calon wakil presiden dan baru saja hari ini Kamis 1 Februari bertemu dengan Presiden Jokowi minta mundur, sekarang merasa lebih plong atau justru merasa lebih berat karena harus kampanye dan sekarang nggak ada lagi embel-embel Menko Polhukam? Merasa lebih plong gitu ya, merasa lebih plong karena saya bisa lebih leluasa untuk bergerak karena selama ini juga saya selalu melirik ya. Saya kalau mau pergi mau kampanye tuh saya rutin minta surat cuti sebelum surat cuti dari presiden datang saya tidak pergi. Nah, tapi saya melihat orang-orang lain kok kampanye tiap hari ya, hari ini ada di sana apa cuti apa enggak tuh gitu. Nah, saya merasa saya ini udah berlaku tertib gini kok yang lain enggak ya gitu. Nah, sekarang saya merasa plong, seumpama juga melakukan itu tidak melanggar juga, tidak nyolong-nyolong kesempatan gitu ya. Nah, itu aja. Jadi merasa lebih plong karena? Saya merasa lebih plong meskipun lalu merasa agak sedih karena tentu harus kehilangan kawan-kawan yang setiap hari ada di sini ya. Dengan wartawan situasinya tidak lagi bicara politik pemerintahan tapi politik elektoral kali sampai pemilu ke depan kan gitu kan. Nah itu yang cuma itu dan itu tidak ada masalah, memang harus dilalui. Prof, ada sindiran ketika Prof mengatakan ingin mundur dan menunggu timing. Sindiran itu ditujukan pada Prof Mahfud dengan mengatakan kalau emang ada standar etik, masa harus pakai timing? Etik kan nggak pakai timing. Etik tidak perlu pakai perhitungan waktu. Etik itu selalu ada kapanpun. Enggak, etik saya etik kepada Pak Jokowi. Itu tadi, etik agar saya mau mundur kalau sudah ketemu Pak Jokowi. Timingnya belum ada ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi pergi terus, saya pergi terus. Itulah sebabnya begitu saya nyatakan mau mundur itu, saya langsung kontak Pak Pratikno. Pak, saya mau ketemu Pak Jokowi dulu. Saya benar mau mundur. Tolong dijadwalkan. Dijadwalkan Senin, Minggu dan Senin saya di Medan dan Riau kan, seperti Anda tahu. Besoknya ke Tasikmalaya, terus nah Pak Jokowi ke Jawa Tengah. Baru ini ketemu di luar jam kerja hari Kamis. Sudah cepat sebenarnya. Enggak, timingnya tuh bukan timing standar etik. Timing saya ketemu Pak Jokowi dulu gitu loh. Kalau saya sudah ketemu itu saya anggap timing yang tepat. Karena saya menghormati beliau seperti halnya beliau juga menghormati saya. Jadi kalau saya meminta memperjelas lagi standar
etiknya seorang Prof. Mahfud yang ditandai dengan mundur sebagai Menko Polhukam, standar etik itu ingin dicontohkan pada yang lain atau ingin dicontohkan pada masyarakat Indonesia bahwa Pak Mahfud sebagai salah satu calon wakil presiden mundur sebagai Menko Polhukam. Tapi timing itu adalah timing untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai standar etik saya bahwa saya punya hubungan baik dengan dia selama 4 tahun. Masa saya mundur lalu tidak ketemu gitu kan tidak boleh. Itu bertentangan dengan keluhuran budaya kita. Iya kan? Orang tersangka korupsi aja menteri menghadap kok, masa ini orang baik-baik tidak menghadap kepada presidennya, kan tidak boleh. Orang tetap mencurigai tapi Prof. Mahfud bahwa Prof ini sedang bikin drama begitu atau ingin menciptakan heroisme gitu. Terbukti kemarin hari Rabu Prof. Mahfud sendiri mengatakan saya ingin mengajukan surat pengunduran diri. Bagaimana menjelaskan tahapan ini bahwa Prof. Mahfud mengundurkan diri ini memang murni etik atau elektoral? Saya murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik, kan sudah saya katakan, biar saya enak kerja politiknya. Nah, soal orang menilai macam-macam itu terserah saja. Saya kan tidak pernah peduli penilaian orang. Kalau saya tidak bilang juga ada yang nyalakan. Kalau bilang ada yang nyalakan, pastilah 270 juta kepala. Enggak apa-apa. Gitu, tinggal nanti lihat tren negatif atau positifnya itu nanti bisa dilihat sendiri. Tetapi saya tidak ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya. Kan betul saya katakan, sesudah ini saya akan bekerja tanpa ragu dan bicara tanpa ragu juga kan. Menurut kepentingan orang berkampanye, kampanye politik gitu ya. Bukan membocorkan rahasia negara, tapi kampanye, kan gitu kan. Beda dong membocorkan rahasia dengan bahwa punya waktu yang lebih banyak, fokus punya waktu untuk yang lebih kampanye. banyak. Ya masih 10 hari kan. Wah, itu meskipun itu juga dianggap terlambat. 10 hari mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam untuk elektoral misalnya, terlambat sekali Pak Mahfud. Iya, ada yang bilang terlambat, tapi ada yang bilang terlalu cepat. Katanya dulu kesepakatannya kan pada saat sudah pencoblosan, ada yang bilang terlalu cepat, Anda cepat 14 hari kok Anda bilang dulu gitu. Itu makanya saya katakan itu terserah sajalah orang menilai, dan itu bagus saja. Setiap penilaian itu kan ada segi-segi positifnya. Nah, silakan biar masyarakat kita makin banyak belajar terhadap itu. Prof. Mahfud MD ingin keputusannya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam bisa menjadi contoh bagi paslon lain. Siapa? Kami kembali saat lagi. Bejo printing di sini menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awal mau cetak lah. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana lah? 1 itu pandai dengan data. Kalau 2 gimana lah? Kalau 2 tegas dan